Penjelajah alam roh, C211. Tianxia Guihuo, ini jelas semua kesalahan Yuanshi Tianzun. Kita dipaksa masuk ke situasi ini. Jadi mengapa mereka memotong gaji kita? Tidak peka, bukankah Yuanshi Tianzun seharusnya memikul semua tanggung jawab? King Songzi, bajingan itu. Ketiga komentar ini menerima jumlah suka terbanyak di kolom komentar. Masih banyak waktu di masa depan. Hahaha, aku tahu mereka akan dihukum. Mereka melakukan sesuatu yang sangat tidak senonoh. Pihak berwenang pasti harus memberikan sanksi dan menunjukkan sikap mereka. Masa lalu dipenuhi kepahitan, hanya pemotongan gaji dan teguran di depan umum. Dilihat dari ekspresi para tetua pagi ini, mereka tampak ingin memecat mereka. Yukiko yang berkulit putih susu, saat itu, dia mungkin benar-benar ingin memecat mereka. Tetapi setelah tenang, dia tidak tega, menghindar. Meskipun begitu, menurunkan celana zombie memang hal yang buruk. Mereka termasuk di antara 8 kontestan teratas, mewakili citra resmi sampai batas tertentu. Jadi markas besar jelas harus membuat pernyataan. Pengurangan gaji dan bonus hanyalah hukuman simbolis. Jenny yang mesra, sayang sekali. Mereka terus melepas pakaian mereka, hanya menyingkirkan mayat dan bukan diri mereka sendiri, terutama yang mulia surgawi primordial. Aku sudah berharap ini sia-sia beberapa kali. Sialan, gaji dipotong lagi. Bukankah kita semua di sini menjual pekerjaan kita untuk menghasilkan uang? Zhang Yuanxing meringis, berpikir dalam hati. Untungnya, aku punya gaji seorang pengawal harimau putih. Selain itu, hadiah uang untuk kompetisi arena juga cukup besar. Meskipun 3 pemenang teratas mendapatkan hadiah berupa properti, Zhang Yuanxing mengetahui bahwa selama seorang pemain masuk dalam 10 besar, cabang lokal akan memberikan hadiah uang tunai kepada pemain tersebut. Setelah membaca komentar selama beberapa menit, dia keluar dari utas tersebut dan terus menggulir ke bawah, melihat banyak postingan yang terkait dengan pertempuran hari ini. Tagar Yuanshi Tianzun terlalu kuat. Mulai hari ini dan seterusnya, dia akan menjadi idola saya tanda pagar. Tagar diskusi singkat tentang kemampuan perencanaan strategis penguasa surgawi primordial dari perspektif Dungeon Fighter Online tanda pagar. Tagar mulai dari menurunkan celana hingga meraba payudara. Seberapa liarkah tingkah laku Yuanshi Tianzun? Tanda pagar. Tagar seorang talenta taktis yang menakutkan. Yuanshi Tianzun suatu hari nanti mungkin akan disejajarkan dengan 4 pangeran tanda pagar. Zhang Yuanxing mengirimkan tangkapan layar postingan tersebut kepada Xiao Yuan, beserta komentar-komentar yang memujinya. Komentar tentang meraba payudara tidak termasuk. Yuanshi Tianzun, sekarang kau percaya padaku, Bibi Xiao Yuan. Aku tak terkalahkan di ruang bawah tanah. Madoka Magika, lumayan, senyum. Tante Xiao Yuan yang ajaib, ceritakan tentang proses kompetisinya. Aku lebih penasaran mengapa seseorang di kolom komentar mengatakan mereka ingin melihatmu melepas celanamu. Yuanshi Tianzun, wah. Saat ia merenungkan bagaimana membuat alasan, tiba-tiba ia teringat sebuah pepatah yang pernah diberikan oleh mentor hidupnya. Meskipun wanita sering menggunakan frasa, dewasa dan dapat diandalkan, untuk mendorong pria, sebenarnya mereka tidak menyukai pria yang dewasa dan stabil. Mereka mungkin memandang rendah pria yang pandai berbicara, tetapi mereka selalu tertarik pada pria brengsek yang menawan dan cerdas seperti ngengat yang tertarik pada cahaya. Seorang pelatih kehidupan menyimpulkan, bersikap lancar berbicara dan cerdas dalam hal-hal sehari-hari dapat meningkatkan daya tarik seorang wanita. Ketika Anda tidak tahu bagaimana menjawab sebuah pertanyaan, bersikap lancar berbicara dan cerdas dapat membantu Anda melewatinya dengan mudah. Zhang Yuanxing, yang mendapat inspirasi, menjawab, bukankah aku bertaruh dengan Bibi Xiao Yuan waktu itu? Jika aku bisa masuk 3 besar, Bibi Xiao Yuan akan tidur denganku. Jadi, aku melepaskan kekuatanku di ruang bawah tanah, menghadapi 7 lawan sekaligus, dan hampir tersingkir. Tapi mengingat taruhanku dengan Bibi Xiao Yuan, aku dengan marah merobek pakaianku, tidak lagi menekan kekuatan primalku, dan akhirnya mengalahkan 6 lawan, hanya menyisakan Zhao Cheng Huang, yang rencananya akan kuhajar besok. Mungkin itu sebabnya para preman wanita mesum itu berharap aku melepas celanaku. Terdengar keheningan di ujung telepon. Setelah sekian lama, Bibi Magika, Madoka, Gulungan, Yuanshi Tianzun, baiklah, aku akan datang dan bersenang-senang malam ini. Madoka Magika, berani mendekat dan aku akan membunuhmu. Zhang Yuanxing terkekeh, mengirimkan serangkaian emoji seksi, lalu fokus menjelajahi forum. Dia dengan cepat menemukan sebuah unggahan yang memprediksi pertempuran besok. Tagar analisis pertempuran akhir, Yuanshi Tianzun vs Zhao Cheng Huang. Siapa yang akan menang? Tanda pagar, jumlah komentar di bawah ini ternyata sangat tinggi. Ketika Zhang Yuanxing membuka unggahan tersebut, ia menemukan bahwa pengirimnya adalah Sarjana Agung Paviliun Wenyuan. Sarjana ini, yang aktif di forum, cukup cakap dan karena itu memiliki kredibilitas tertentu di antara para anggota resmi. Dalam unggahan tersebut,
Sang cendekiawan secara singkat menganalisis perbandingan kekuatan tempur antara Zhao Chenghuang dan Yuanshi Tianzun. Karena terikat kontrak, kami tidak dapat mencantumkan data rinci. Tetapi berikut ini analisis sederhana tentang kelebihan dan kekurangan dari kedua belah pihak. Pertama, ada level. Kedua kontestan berada di level 3, tetapi yang satu berada di tahap awal dan yang lainnya di tahap akhir. Jadi Zhao Chenghuang memiliki keunggulan dalam level. Kedua, ada item. Seperti biasa, jumlah item dalam kompetisi kejuaraan tahunan dibatasi hingga 3. Zhao Chenghuang adalah cicit dari tetua Zhao dari Sekte Tai. Kurasa ketiga item miliknya semuanya berkualitas sangat tinggi. Di sisi lain, Yuanshi Tianzun menggunakan 2 item yang belum pernah diketahui publik sebelumnya dalam kompetisi hari ini. Item-item itu sangat baru dan menarik. Harus diakui bahwa cadangan itemnya memang melimpah. Dia memang seorang jenius yang mampu melewati 2 level S. Namun, tampaknya dia kekurangan item andalan. Untungnya, Yuanshi Tianzun memperoleh skor tertinggi dalam hadiah Dungeon berkat kemampuannya sendiri. Dengan bantuan item-item ampuh besok, dia telah mendapatkan sedikit keuntungan. Terakhir, dari sudut pandang kekuatannya sendiri, Zhao Chenghuang memiliki in-course yang kuat dan kemampuan mengerikan untuk memperkuat dirinya sendiri. Mereka yang menonton pertandingan melawan Jiang Jingwei tahu apa yang saya maksud. Yang terpenting, pelayan rohnya tidak muncul. Jangan berasumsi bahwa pelayan roh biasa adalah satu-satunya yang dimiliki Zhao Chenghuang. Sejauh yang saya tahu, Zhao Chenghuang memiliki seorang pelayan roh rahasia yang jarang digunakan. Ini mungkin kunci kemenangan atau kekalahan besok. Di sisi lain, bakat Yuanshi Tianzun terletak pada strategi dan penaklukan ruang bawah tanah. Jika pertempuran terakhir masih dalam mode ruang bawah tanah, peluangnya untuk menang akan meningkat. Jika dalam mode arena, maka hanya bisa dikatakan bahwa Yuanshi Tianzun tidak beruntung. Kesimpulannya, menurut pendapat pribadi saya, peluang Yuanshi Tianzun dan Zhao Chenghuang untuk menang adalah 37/10. Aku ingat Sun Miao Miao pernah berkata bahwa Dewa Kota Zhao memiliki pelayan roh rahasia, dan Sekretaris Agung Paviliun Wenyuan ini juga mengatakan hal yang sama. Zhang Yuanxing memikirkannya dan, dengan pemikiran untuk bersiap menghadapi segala kemungkinan, mengirim pesan kepada Yuan Ting. Kapten, Yuan, apakah Anda tahu siapa pelayan roh rahasia Zhao Chenghuang? Pesan itu telah dikirim, tetapi tidak ada yang merespons untuk waktu yang lama. Zhang Yuanxing langsung menelepon nomor tersebut, namun mendapati bahwa teleponnya dimatikan. Apakah Kapten Yuan akan dibungkam? Gumamnya dengan perasaan bersalah. Zhang Yuanxing membuka perangkat lunak obrolan dan mengajukan pertanyaan di grup White Tiger Guard. Yuanshi Tianzun, apakah ada di antara kalian para petinggi yang tahu siapa pelayan roh rahasia Zhao Chenghuang? Phoenix tiba. Aku tidak tahu. Lin Jun, aku tidak peduli. Shichijiro, apa yang membuatmu berpikir kami akan memperhatikan pengembara malam dari alam luar biasa? Hampir lupa. Semua pengawal harimau putih berada di alam suci. Zhang Yuanxing diam-diam menutupi wajahnya. Harimau kecil, aku bisa membantumu melakukan pengintaian, tapi tidak ada waktu. Besok adalah pertempuran terakhir. Yuanshi Tianzun, harimau kecil. Tidak perlu. Terima kasih. Harimau kecil, lebih dewasa dan dapat diandalkan. Aku bukan perempuan. Tapi aku sangat menyukai pria yang dewasa dan dapat diandalkan. Zhang Yuanxing hendak meninggalkan obrolan grup ketika tiba-tiba dia melihat Ling Jun menyebut namanya. Ling Jun, bermainlah sesuai kemampuanmu di kompetisi besok. Juara kedua sudah sangat bagus. Jangan terlalu membebani diri sendiri. Kedatangan Phoenix yang menguntungkan. Saya rasa barang-barang ilusionis tidak kalah bagusnya dengan sepatu Houtu. Posisi kedua pun dapat diterima. Alih-alih mendorong anak mereka untuk berprestasi, semua orang malah menghibur Yuanshi Tianzun, menyuruhnya untuk tidak terlalu membebani dirinya sendiri dan mempertahankan pola pikir yang baik untuk pertempuran besok. Yuanshi Tianzun, terima kasih semuanya. Terima kasih Centurion. Yu Fenglai, kenapa berterima kasih pada ketua guild? Dia bahkan tidak keluar untuk menyemangatimu. Ling Jun, anak ini pandai merayu. Dia mendapatkan dukungan ketua guild dengan menjilatnya. Lihat bagaimana dia menjelek-jelekkan ketua guild di dalam Dungeon. Bahkan pria bernama Fu pun mentolerirnya. Shichijiro, Hetui gelombang. Ini bukan sanjungan, ini interaksi sosial. Zhang Yuanxing menutup grup obrolan, mengambil buku catatannya dari laci, mengambil pena dari tempat pena, dan mulai menuliskan rencana pertempuran besok. Baginya, penggunaan ketiga alat peraga itu lebih banyak memberikan keuntungan daripada kerugian. Karena dalam hal alat peraga, dia mungkin bukan tandingan Zhao Chenghuang, yang memiliki kekuatan untuk mengendalikan Grandmaster. Ketiga item ini harus digunakan untuk melawan keunggulan Zhao Chenghuang. Memang benar bahwa aku tidak sekuat dia, jadi aku harus memanfaatkan taktik dengan baik. Dia membuka buku catatannya dan mulai menulis dengan tergesa-gesa. Sebuah rumah dengan halaman dalam yang tenang di tengah hiruk-pikuk Beijing. Tetua Zhao,
mengenakan jubah hitam dan rambut hitamnya diikat dengan jepit rambut kayu, duduk di bawah pohon akasia sambil minum teh. Tetua Zhao termasuk dalam kelompok pertama penjelajah alam roh, seorang tokoh dari era Republik. Ia berasal dari generasi yang lebih tinggi daripada Tetua Sun, dan tentu saja, ia juga lebih kuat. Pertempuran pamungkas besok adalah kompetisi arena, yang menguntungkanmu. Apakah kau yakin bisa memenangkan kejuaraan? Tetua Zhao menyesap tehnya. Nadanya tenang. Zhao Chenghuang, yang duduk berhadapan dengan meja kopi, menegakkan punggungnya dan berkata dengan suara berat. Memiliki. Tetua Zhao menunjukkan ekspresi puas. Akumulasi kekuatan Taiyinmu telah mencapai batasnya. Setelah kompetisi arena ini, kau akan berpartisipasi dalam Dungeon Pembunuhan dan naik ke tingkat pejabat bintang. Sebelum memasuki Dungeon Pembunuhan, memiliki Yuanshi Tianzun sebagai batu asahmu bukanlah hal yang buruk, tetapi kau harus ingat jalan yang telah kau pilih, dengan Taiyin sebagai fondasinya. Ini sangat penting, mengerti? Zhao Chenghuang mengangguk, sedikit keraguan terlintas di wajahnya yang tegas. Kakek, bisakah kau jelaskan sekarang mengapa kita harus stagnasi di tahap transenden untuk mengasah Taiyin kita? Dia sudah lama ingin mencapai tingkat Sein, tetapi kakek buyutnya memaksanya. Tetua Zhao berkata dengan suara berat, pengembara malam berbeda dari profesi lainnya. 3 kekuatan Taiyin, Xingguan, dan Taiyang memiliki asal dan akar yang sama, namun jelas berbeda. Setelah mencapai alam dominator, seseorang harus memilih salah satu dari mereka sebagai fondasi agar memiliki kemungkinan untuk kemajuan lebih lanjut. Satu langkah lebih jauh menuju alam penguasa adalah alam seorang pemimpin sekte, kata Zhao Chenghuang dengan suara berat. Jadi begitu, dia masih belum memahami prinsip-prinsip intinya, tetapi dia mengerti mengapa dia melakukannya, dan itu sudah cukup. Keesokan harinya, pukul 9 pagi, dengan pakaian rapi, Zhang Yuanxing mengangkat tangannya dan menekannya ke bahu mayat itu. Sebuah pil biru kecil terselip di sakunya. Dia mendengar pemberitahuan dari alam roh. Ding, ruang bawah tanah terbuka. Pertandingan ini adalah pertempuran pamungkas. Memasuki alam roh dalam 30 detik. Alam roh yang akan Anda masuki kali ini adalah arena hidup dan mati. ID 3371. Tingkat kesulitan tidak diketahui. Tipe multi pemain tanpa kematian. Misi utama: kalahkan musuhmu secara adil dan jujur di arena. Terlibat dalam pertarungan persahabatan. Jangan sampai kalah. Catatan: barang-barang yang bukan berasal dari alam roh tidak diperbolehkan. Deskripsi alam roh tanda pagar 3371. Ini adalah ruang bawah tanah guild, prajurit harimau putih, dan sudah berhasil diselesaikan. Penglihatan Zhang Yuanxing menjadi kabur, dan pemandangan itu perlahan-lahan menjadi jelas. Dia melihat langit biru, deretan kursi, dan para penonton yang duduk di dalamnya. Ia kembali ke arena, tetapi kali ini, ia muncul langsung di atas panggung. Sekitar selusin meter jauhnya berdiri Zhao Chenghuang, mengenakan pakaian hitam, dengan penampilan yang tenang dan tampan. Ada cukup banyak orang yang menonton pertandingan, bahkan lebih banyak daripada beberapa hari terakhir. Zhang Yuanxing melihat sekeliling dan hampir tidak melihat kursi kosong. Selain beberapa pejabat yang sedang bertugas, hampir semua orang yang bisa datang telah datang. Banyak orang dari berbagai keluarga spiritual juga datang, serta anggota dari beberapa organisasi sipil, organisasi afiliasi, yang memiliki hubungan dekat dengan pemerintah. Sementara itu, jumlah penatua yang duduk di kursi penatua telah meningkat dari sedikit lebih dari 10 menjadi hampir 20. Kelima pemimpin aliansi tersebut masih belum muncul. Begitu keduanya muncul, penonton langsung bersorak riuh. Pertempuran terakhir di tahap ketiga adalah sebuah turnamen. Meskipun akan lebih masuk akal jika 2 orang bertarung di arena, ini akan merugikan Yuanshi Tianzun. Aku menantikan pertarungan Dungeon lainnya. Ini seru, menegangkan, dan menguntungkan Yuanshi Tianzun. Aku membaca postingan di forum dari Sarjana Agung Pavilion Wenyuan. Jika pertarungan terakhir dimulai dengan Dungeon tingkat kesulitan tinggi, maka Yuanshi Tianzun bisa jadi kuda hitam. Itu tidak mungkin. Yuanshi Tianzun sudah mendapatkan item-item ampuh. Memulai dari Dungeon dengan tingkat kesulitan tinggi akan tidak adil bagi Zhao Chenghuang. Menantikan pertempuran terakhir, pertempuran ini pasti akan sangat seru. Pertarungan ini juga bisa berakhir dengan cepat. Bukankah kau sudah membaca postingan analisis dari Sarjana Agung? Dari level hingga perlengkapan, dan bahkan konfigurasi mayat Yin dan pelayan roh, Zhao Chenghuang benar-benar menghancurkan Yuanshi Tianzun. Kekuatan tempur yang dilepaskan oleh transformasi hantu Zhao Chenghuang sebanding dengan kekuatan seorang Saint tingkat rendah. Dan dia juga memiliki Yin Course level 4. Bagaimana mungkin Yuanshi Tianzun bisa menang? Yuanshi Tianzun begitu memukau dalam kompetisi Dungeon kemarin sehingga aku hampir mengira Zhao Chenghuang bukanlah siapa-siapa. Baru setelah membaca analisis di forum aku menyadari kebenarannya. Bahkan sebelum pertandingan dimulai,
Para penonton sudah ramai mengobrol dengan penuh antusias. Sayang, mereka tidak terlalu menyukai kakakmu Yuanxi, kata Ibu Xie. Apakah kamu sudah bertanya padanya kemarin? Xie Lingqi menggelengkan kepalanya. Saudara Yuanxi tidak menginginkan perlengkapan yang kami sponsori. Dia bilang dia lebih memilih kalah daripada menggunakannya. Kemarin, Ibu Xie menghubungi para tetua klan keluarga Xie dan memutuskan untuk meminjam beberapa barang dari Yuanxi Tianzun. Para tetua klan sangat senang mendengar bahwa Lingqi telah menjalin hubungan dengan Yuanxi Tianzun dan mengatakan itu bukan masalah. Jadi, para tetua keluarga Xie memberikan 3 barang kepada Yuanxi Tianzun untuk dipilih. Item pertama adalah benang cinta, yang dapat diikatkan pengguna pada target mereka untuk membuat target tersebut mengembangkan perasaan terhadap mereka dan jatuh cinta dalam waktu setengah jam. Garis merah hanya dapat dilanggar oleh musisi di tingkat Sein, profesi lain tidak bisa. Harga dari barang ini, cinta adalah jalan 2 arah. Ketika targetmu jatuh cinta padamu, kamu juga akan tertarik padanya secara tak tertahankan. Barang kedua adalah rok ibu, yang, seperti namanya, adalah rok wanita. Begitu Anda mengenakan rok ini, apapun yang Anda ucapkan akan menjadi lagu pengantar tidur, menghipnotis target. Konsekuensi dari barang ini, dalam waktu 36 jam, Anda akan secara permanen menjadi seorang ibu laki-laki. Item ketiga adalah tanduk penyegar, yang dapat membangkitkan semangatmu dan meningkatkan kekuatan tempurmu sebesar 20%. Biaya barang tersebut, setelah setengah jam, Anda akan mengalami kelesuan mental. Ibu Xie menghela napas. Jika kamu tidak menerima niat baik keluarga Xie, maka tidak ada yang bisa kami lakukan. Sayang, bisakah dia menang? Ibu bertaruh 2 juta untuk kemenangannya. Xie Lingqi menatap ibunya dengan terkejut. Bu, kalau ibu punya uang berlebih, berikan saja padaku. Kenapa harus disia-siakan? Seolah-olah telah menangkap kelemahan putrinya yang polos. Ibu Xie meliriknya dari samping dan berkata, jadi, kau juga berpikir bahwa Yuanxi Tianzun akan kalah? Xie Lingqi terdiam sejenak. Tentu saja aku sangat percaya pada kakak Yuanxi. Tetapi Zhao Chenghuang juga bukan orang yang bisa dianggap remeh. Memiliki kepercayaan diri tidak menjamin kemenangan. Ia menambahkan dalam hati, saya bertaruh di pasar gelap bahwa Yuanxi Tianzun akan menang. Peluangnya 1/6. Jika Yuanxi Tianzun menang, ini akan menjadi transaksi paling menguntungkan saya tahun ini, kata Tuan Bill. Ani, yang berdiri di sebelahnya, berkata, bagaimana jika kita kalah? Hari ini ia mengenakan celana berkuda yang sangat elastis dan ketat, atasan berwarna gelap, dan rambut pirangnya terurai di bahunya. Wajahnya cantik, mata birunya memikat, dan ia sangat menawan dan memesona. Para pria di sekitarnya sesekali akan meliriknya dengan tatapan tergila-gila dan penuh gairah. Itu hanya kerugian 5 juta, kata Tuan Bill sambil mengangkat bahu. Ini bukan seperti gayamu yang berhati-hati, kata Anne. Kemarin dia bertanya padaku tentang pil yang dibelinya untuk menyembuhkan jiwa yang terluka. Jenis yang sama seperti yang diminta Chen Su kepadaku. Dia membeli persediaan untuk setahun sekaligus, tanpa membayar, kata Tuan Bill. Yuanxi Tianzun memberitahu saya bahwa dia pasti akan menang. Jika dia menang, biaya pil akan dibebaskan. Jika dia kalah, dia akan membayar taruhan dan obatnya. Saya setuju. Ini disebut mitigasi risiko. Strategi mitigasi risiko yang sangat brilian. Yu Fenglai menatap Ling Jun di sampingnya. Jika Yuanxi Tianzun menang, Anda akan mendapatkan 3 juta. Jika Zhao Chenghuang menang, Anda akan mendapatkan 1 juta. Apapun hasilnya, Anda dijamin akan untung. Dia menoleh ke belakang kepala Fu Qingyang. Bos, siapa yang Anda beli? Fu Qingyang berkata dengan tenang. Aku tidak membelinya. Yu Fenglai berkata dengan puas. Pemimpin geng memang pantas menjadi pemimpin geng. Menolak pornografi, perjudian, dan narkoba adalah kekuatan positif. Fu Qingyang berkata dengan tenang. Saya adalah bandar judi. Dan saya telah membuka taruhan di kelompok para tetua. Mata Ling Jun berbinar. Bagaimana para tetua membelinya? Para tetua kadang-kadang ikut berjudi. Tetapi generasi muda biasanya tidak diizinkan untuk berpartisipasi. Namun, Fu Qingyang adalah tetua yang ditunjuk. Dan promosinya hanya masalah waktu. Lagi pula, dia kaya. Jadi permainan itu dibuka di kelompok para tetua. Fu Qingyang dengan seenaknya mengkhianati para tetua. Sekte Tai semuanya telah membeli Zhao Chenghuang. Dan sebagian besar tetua aliansi 5 elemen secara simbolis telah membeli beberapa Yuanxi Tianzun. Mereka telah menghabiskan banyak uang untuk membeli Zhao Chenghuang. Jika Yuanxi menang, aku bisa mendapatkan cukup uang untuk biaya operasional Garda Harimau Putih selama 5 tahun ke depan. Yuanxi Tianzun pasti akan menang. Sekelompok pengawal Harimau Putih di belakangnya berteriak serempak. Di dalam arena, Zhang Yuanxing mendengar pemberitahuan dari alam spiritual. Ding, kamu bisa mengklaim. Armor tak tergoyahkan. Klaim sekarang. Menerima. Ding.
Klaim berhasil. Armor ini tidak dihitung dalam kuota penggunaan item Anda. Detik berikutnya, satu set baju Zira muncul di inventaris. Baju Zira itu terdiri dari 5 bagian, pelindung dada, rok, helm, pelindung lengan, dan pedang. Zhang Yuanxing mengeluarkan baju Zira perangnya dan melihat atributnya. Pelindung dada murni untuk pertahanan, sementara pelindung rok memberikan pertahanan yang lemah dan meningkatkan perlindungan tubuh bagian bawah. Yang disebut fungsi tubuh bagian bawah mengacu pada kekuatan pinggang dan kemampuan melatih postur tubuh. Pemakai alat ini dapat menjadi seperti alat pemukul tiang, yang secara efektif mencegah situasi seperti dipukul hingga terpental. Helm memberikan perlindungan, pelindung lengan meningkatkan kekuatan lengan, dan pedang meningkatkan kemampuan menyerang. Dengan mengenakan baju Zira ini, aku seharusnya bisa melawan Zhao Cheng Huang yang berwujud hantu dalam pertarungan tangan kosong tanpa mengalami kerugian, pikir Zhang Yuanxing dalam hati. Lalu memanipulasi sang mati untuk mulai mengenakan baju Zira tersebut. Armor itu harus dikenakan oleh mayat bayangan. Ini adalah bagian dari rencana pertempuran yang ditulis kemarin. Jika Dead One tidak memiliki baju Zira, dia hanya akan dihancurkan oleh Yin Course level 4. Pada saat itu, Zhang Yuanxing akan menghadapi serangan dari Zhao Cheng Huang dan Yin Course tingkat Sein. Sudah ditakdirkan bahwa satu pohon tidak dapat menopang seluruh hutan. Menggunakan satu set baju Zira dan mayat untuk ditukar dengan salah satu aset terkuat Zhao Cheng Huang adalah kesepakatan yang sangat menguntungkan. Adapun pedang perang, Zhang Yuanxing memutuskan untuk menggunakannya sendiri, agar dia tidak perlu menggunakan pedang haus darah dan bisa menghemat slot untuk menggunakan item lain. Yuanshi Tianzun memberikan perlengkapan perang itu kepada Yinxi, pilihan yang sangat cerdas, sehingga Yin Course miliknya dapat bertarung melawan Yin Course milik Zhao Cheng Huang. Memang benar. Tapi bagaimana dia bisa menghadapi Zhao Cheng Huang? Setelah berubah menjadi iblis, kekuatan tempur Zhao Cheng Huang hampir mencapai alam suci. Yuanshi Tianzun adalah dewa pengembara malam, jadi kita bisa menggunakan pengembaraan malam untuk menghadapinya. Saat para penonton menunjukkan kekurangan dalam permainan tersebut, Tetua Pendekar Pedang Berbaju Zira melangkah menuju arena dan menyatakan dengan lantang. Diam, suara riuh rendah itu langsung mereda. Pendekar Pedang Berbaju Zira itu kemudian mengumumkan. Pertempuran pamungkas, penguasa surgawi primordial melawan Dewa Kota Zhao, dimulai. Saat aba-aba dimulai dibunyikan, penonton bisa mendengar jantung mereka berdebar kencang. Semua orang menjadi tegang dan bersemangat. Sebagian orang berharap Yuanshi Tianzun dapat mengalahkan Zhao Cheng Huang dan menjadi kuda hitam turnamen ini. Sebagian berharap Yuanshi Tianzun dapat bertahan lebih lama dan tidak kalah terlalu cepat. Dan sebagian lagi berharap Zhao Cheng Huang menghancurkan Yuanshi Tianzun dan mengakhiri pertempuran sehingga mereka dapat meraup keuntungan besar. Mengenakan pakaian hitam, dengan aura dingin dan mulia, Zhao Cheng Huang melirik mayat berbaju Zira itu, menjentikkan jarinya, dan berkata, "Pergi." Mayat Yin tingkat 4, yang juga mengenakan pakaian hitam, matanya bersinar merah menyala saat menerjang Yuanshi Tianzun, bergerak begitu cepat sehingga hanya bayangan hitam yang terlihat. Zhang Yuanxing tetap tenang dan juga menjentikkan jarinya. Tangkap dia. Di tengah dentingan timbangan, si orang mati nomor 1 menyerbu keluar seperti anjing liar, langsung menuju ke arah musuh. Kedua mayat itu saling mendekat dengan cepat, masing-masing mengepalkan tinju dan melayangkan pukulan lurus. Bang! Kedua kepalan tangan itu berbenturan, menghasilkan suara yang tajam dan meledak, dan gelombang kejutnya menyebar keluar. Mayat level 4 itu terhuyung mundur, lengan kanannya tegang, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendorongnya, yang kemudian mendorong seluruh tubuhnya ke belakang. Tubuh korban, nomor 1, tiba-tiba condong ke belakang, tetapi bagian bawah tubuhnya tetap tidak bergerak. Bagian bawah tubuh sangat stabil, seperti batu. Dead One menggunakan pinggang dan punggungnya untuk menarik tubuh bagian atasnya ke belakang. Pelindung lengannya berdengung saat mengumpulkan energi. Ia melompat berlutut dan menerjang mayat yang mundur. Dor, 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 tinju-tinju itu, secepat kilat, menghujani lawan satu demi satu, menciptakan dentuman keras, memaksa Yin Course level 4 untuk mengangkat tangannya dan berjuang untuk membela diri. Setelah mengenakan zirah, kemampuan pertarungan jarak dekat Bewitching Demon pun dilepaskan, menampilkan kualitas yang diharapkan dari kelas tingkat atas. Yuanshi Tianzun langsung unggul sejak awal, dan penonton bersorak riuh. Zhao Cheng Huang melirik mayat yang dipukuli tanpa daya itu, tanpa menunjukkan kepedulian, dan malah terkekeh. Seperti yang kuduga, kau memang menggunakan baju zirah itu pada mayat tersebut. Jadi, kau berencana menggunakan Night Wanderer untuk mengulur waktuku. Keduanya berbicara dari jarak lebih dari 10 meter. Zhang Yuanxing mengangkat alisnya dan balik bertanya, apa masalahnya? Transformasi hantu. Zhao Cheng Huang tidak bisa berlangsung terlalu lama. Begitu lawan berubah menjadi hantu, dia akan segera melakukan patroli malam dan menggunakan taktik serang dan lari untuk mengulur waktu. Ini adalah cara paling hemat biaya untuk menanganinya.
Zhao Chenghuang berkata dengan tenang. Tidak masalah. Saya hanya memberitahu Anda bahwa saya telah mengantisipasi langkah ini. Jadi saya tentu akan membuat pengaturan yang sesuai. Sambil berbicara, dia membuka telapak tangannya dan mengeluarkan alat peraga pertama. Berkas cahaya samar muncul dari telapak tangannya, mengembun menjadi sosok kecil dari tanah liat dengan fitur yang tidak jelas. Patung tanah liat ini memiliki fitur wajah yang tidak jelas serta tangan dan kaki yang kasar, seperti boneka tanah liat yang dipahat secara asal-asalan oleh seorang anak. Namun, tempat itu memancarkan kesan berat dan hikmat yang tak terlukiskan, seolah-olah seseorang sedang memandang sebuah gunung yang menjulang tinggi. Patung kecil dari tanah liat itu membentuk gelombang lembut berwarna kuning kecoklatan, dan dimanapun gelombang itu menyapu, tanah batu biru yang keras dengan cepat berubah menjadi pasir, membentuk pantai yang lembut. Zhang Yuanxing mundur 2 langkah, menatap jejak kaki yang telah ia buat, dan merasakan merinding di punggungnya. Eksplorasi di malam hari tidak dapat menyembunyikan jejak kaki, dan di tengah pertempuran di pantai, kemampuan menyelinap menjadi tidak berarti. Ada banyak cara untuk menindak tur malam hari, kata Zhao Chenghuang dengan tenang. Yuanshi Tianzun, aku tidak berniat memberimu kesempatan, karena kau telah memberikan baju zirah itu kepada mayat Yin, aku akan segera menyelesaikan ini. Nada suaranya tenang, tetapi ekspresinya menunjukkan kepercayaan diri dan kebanggaan yang tak tertandingi. Sambil memegang patung tanah liat kecil di telapak tangannya, Zhao Chenghuang sedikit membungkuk, otot-ototnya menegang, dan raungan kesakitan keluar dari tenggorokannya. Setelah beberapa detik mengisi daya, tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tinggi, kulitnya dengan cepat berubah menjadi biru kehitaman dengan kilau metalik, pembuluh darah hitam melilit otot-ototnya yang menonjol, dan kukunya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi cakar hitam yang tajam. Pantai, tempat dia berdiri dengan cepat tertutup lapisan embun beku putih, yang menyebar ke segala arah, dan aura dingin menyelimuti seluruh area tersebut. Saat situasi di dalam stadion berubah, keributan pun muncul dari para penonton. Tidak, dia salah, patung tanah liat itu adalah artefak tingkat Sein. Makhluk transenden tidak memiliki kemampuan mengendalikan bumi yang berlebihan seperti itu. Elder, dia dilanggar. Hampir 20 penguasa yang duduk di kursi tetua tetap diam, tidak memberikan komentar apapun. Zhao Chenghuang tidak melanggar aturan. Faktor terpenting dalam menentukan apakah suatu properti melanggar aturan adalah fungsinya. Sebagai contoh, menggunakan item dari stage Sein untuk mengalahkan lawan secara langsung jelas merupakan pelanggaran. Namun, untuk fungsi bantu, hal itu bergantung pada kekuatan fungsi tersebut. Kemampuan mengubah tanah menjadi pasir memang lebih kuat daripada monster bumi transenden biasa, tetapi belum mencapai alam Sein, dan itu adalah fungsi pendukung, bukan kemampuan tempur langsung. Dibandingkan dengan metode polusi yang digunakan oleh Yuanshi Tianzun, ini tergolong ringan. Melihat bahwa protes mereka tidak efektif, banyak anggota aliansi 5 elemen menjadi cemas. Sudah berakhir, tur malam yang mulia surgawi primordial telah ditumpas. Ini adalah patung tanah liat yang kugunakan dalam pertempuran terakhir melawan Jiang Jingwei. Aku ingat patung ini memiliki kemampuan bertahan yang baik, dengan transformasi iblis yang meningkatkan kekuatan tempurnya dan patung tanah liat yang memberikan perlindungan. Zhao Chenghuang akan mengerahkan seluruh kekuatannya sejak awal. Dia berniat untuk mengalahkan Yuanshi Tianzun dengan cepat. Sialan, dia akan menamparkan muka aliansi 5 elemen. Para penonton mengalihkan perhatian mereka kepada Yuanshi Tianzun. Bagaimana dia akan menghadapi musuh yang begitu tangguh? Ternyata tidak semudah itu, pikir Zhang Yuanxing dengan pasrah. Untuk menghadapi transformasi hantu, Zhao Chenghuang, ia menyebutkan 3 tindakan balasan. Yang paling hemat biaya adalah menggunakan taktik berkeliaran di malam hari untuk bermanuver, tetapi ini juga yang paling mudah untuk dilawan. Seperti yang diperkirakan, Zhao Chenghuang tidak memberinya kesempatan untuk memanfaatkan celah tersebut. Kalau begitu, mari kita gunakan rencana kedua. Zhang Yuanxing membuka inventarisnya dan memanggil jubah yin yang memercikkan, jubah yin yang terbentang di udara, dengan motif api di bagian bawah dan sulaman gelombang di bagian atas, melambangkan yin dan yang. Aliran air ilusi menyembur dari area hitam ikan tai chi, sementara kobaran api merah menyala muncul dari area putih. Api dan air saling berjalin dan jatuh, membentuk susunan tai chi yang meliputi area dengan radius 30 meter. Di dalamnya terdapat Zhao Chenghuang dan 2 mayat Yin. Ini adalah pertama kalinya Zhang Yuanxing menggunakan formasi pada jubah ini di depan semua orang. Ini adalah salah satu kartu andalannya. Sebuah formasi. Kelopak mata Zhao Chenghuang berkedut, melihat formasi air dan api yang mulai terbentuk. Pria berpengetahuan itu tanpa pikir panjang langsung keluar dari formasi air dan api tersebut. Kita tidak boleh terjebak dalam formasi tersebut. Zhao Chenghuang menyingkirkan patung tanah liat kecil itu, berubah menjadi bayangan kabur, dan melesat ke tepi formasi air dan api dalam sekejap, lalu menabrak dinding energi yang tak terlihat.
Dengung, dengung, dengung. Dia menegangkan otot punggungnya. Lengannya seperti batang transmisi, mendorong tinjunya untuk menghantam dinding udara dengan cepat. Di bawah kehancuran dahsyatnya, yang mampu menghancurkan baja, dinding udara bergelombang dengan gelombang-gelombang cepat seperti ombak. Ekspresi Zhao Chenghuang sedikit berubah. Dia mengubah tinjunya menjadi cakar, dan kuku-kukunya yang hitam dan tajam menekan dinding energi, menebasnya dengan ganas. Gelombang dinding udara kembali meningkat, tetapi tidak ada tanda-tanda keruntuhan atau pecah. Hati Zhao Chenghuang mencekam, cakar-cakarnya sebanding dengan alat penembus zirah, tetapi tidak berdaya melawan penghalang itu. Hehe gelombang, tiba-tiba, tawa serak terdengar dari belakang. Zhao Chenghuang dengan cepat mengeluarkan patung tanah liat kecil itu, memegangnya di telapak tangannya, dan perlahan berbalik untuk berjaga-jaga. Dia melihat sosok manusia yang terbentuk dari kobaran api, dengan fitur wajah yang kabur, memegang pisau panjang bermulut sempit di tangannya. Di sisi lain, sesosok manusia yang terbentuk dari aliran air ilusi perlahan-lahan muncul. Benda apa ini? Benda ini dapat menampilkan kemampuan api dan air sekaligus. Di mana penguasa surgawi primordial itu sendiri, Zhao Chenghuang, dalam wujud iblisnya, dengan dingin mengamati kedua makhluk elemen tersebut. Suara terkejut terdengar di antara hadirin saat para pejabat yang hadir menjadi kacau. Item yang memiliki karakteristik dua profesi sangatlah langka. Item tersebut hampir tidak ada di alam roh eksklusif dan hanya muncul di alam roh multi pemain. Tetapi sangat langka, bahkan lebih langka daripada ahli api cerdas. Hanya profesi sarjana yang dapat membuat barang serupa, tetapi barang tersebut sulit dibuat, volume produksinya rendah, harganya mahal, dan jarang memiliki fungsi yang canggih. Artefak Yuanshi Tianzun dapat berevolusi menjadi formasi, yang jelas menjadikannya item kelas atas. Pada saat yang sama, mereka semua ingat bahwa ketika Yuanshi Tianzun mengalahkan King Songzi kemarin, dia telah menggunakan kemampuan pasif hantu air, yang berarti bahwa formasi bukanlah satu-satunya fungsi dari benda ini. Hantu air dan ahli api tiba-tiba mulai bernapas dengan cepat. Item yang menggabungkan dua profesi, yaitu hantu air dan ahli api, adalah musuh bebuyutan mereka. Api mengalahkan air, dan air mengalahkan api. Baik itu iblis air atau ahli api, siapapun yang terjebak dalam formasi seperti itu akan menderita kekalahan telak. Namun, jika mereka menggunakan item ini, mereka dapat memaksimalkan kekuatannya. Karena 5 profesi yang berlandaskan hukum yaitu logam, kayu, air, api, dan tanah, meskipun merupakan profesi biasa, memiliki keunggulan unik. Keuntungan bermain di kandang, sebagai contoh, bahkan profesional yang paling terampil pun akan kesulitan mengalahkan hantu air dengan level yang sama di sungai. Oleh karena itu, jika hantu air atau ahli api memiliki jubah yin-yang, formasi air dan formasi api menjadi wilayah kekuasaan mereka, dan kekuatan tempur mereka meroket setelah mengerahkan formasi tersebut. Setelah mencari beberapa saat, Zhao Chenghuang tidak menemukan jejak Yuanshi Tianzun. Dia menatap pria berkostum api itu sejenak, lalu tiba-tiba merasa bahwa pria itu agak mirip Yuanshi Tianzun, dan langsung berkata, "Apakah kamu Yuanshi Tianzun?" Setelah ia berubah menjadi hantu, suaranya menjadi menyeramkan dan dingin. Sosok berapi-api itu mengeluarkan tawa yang aneh dan menyeramkan. "Kau punya sedikit kebijaksanaan. Jangan buang energimu." Begitu formasi diaktifkan, tidak ada yang bisa keluar dalam waktu 10 menit. "Zhao Chenghuang, apakah kau siap diinjak-injak di bawah kakiku?" Dia benar-benar Yuanshi Tianzun, mampu berubah menjadi elemen. Zhao Chenghuang tercengang. Lalu sebuah pikiran terlintas di benaknya, 10 menit. Bodoh, sosok humanoid ilusi yang terbentuk dari air itu mengeluarkan kutukan tajam dan penuh amarah. Tubuhmu mungkin telah berubah menjadi kobaran api, tetapi pikiranmu tidak bisa menjadi ahli api. Bagaimana mungkin kau begitu saja mengungkapkan informasi sepenting itu? Kau akan membuatku gila. Petugas pemadam kebakaran itu terkejut, lalu menyadari apa yang sedang terjadi dan mengumpat. Sial, aku ceroboh. IQ-ku sekarang telah menurun hingga setara dengan ahli api. Keriuhan di antara penonton tiba-tiba sedikit mereda, dan para penjelajah alam roh dari berbagai profesi diam-diam mengarahkan pandangan mereka ke para ahli api di samping mereka. Para ahli api itu mengernyitkan sudut mulut mereka atau urat-urat di dahi mereka menonjol, tampak siap untuk mengeroyok Yuanshi Tianzun kapan saja. Setelah pria api itu selesai mengumpat, tubuhnya tiba-tiba hancur berkeping-keping, dan api di belakang Zhao Chenghuang meledak dengan suara dentuman, lalu mengeras menjadi wujud manusia. Api, di dalam formasi api tersebut, Zhang Yuanxing dapat muncul di mana saja dan kapan saja. Pria yang memegang api itu mengayunkan lengannya, pedang panjangnya yang berbilas sempit menebas ke arah leher musuh. Bang, Zhao Chenghuang tidak bergerak, patung tanah liat kecil di telapak tangannya menciptakan layar cahaya abu-abu. Ketika dia menebasnya dengan pedang panjangnya yang bermulut sempit, seolah-olah dia sedang menebas karung pasir.
menghasilkan serpihan cahaya seperti pasir. Baru setelah diserang, Zhao Chenghuang terlambat berbalik dan menamparkan pria api itu dengan cakarnya. Namun yang berhasil ia abadikan di kamera hanyalah semburan api yang membesar, dan petugas pemadam kebakaran itu sekali lagi lolos menggunakan sihir api. Bang bang bang, sosok yang memegang api itu berputar mengelilingi Zhao Chenghuang, menebas penghalang cahaya dengan setiap serangannya, menciptakan pecahan cahaya padat seperti pasir. Setiap kali Zhao Chenghuang melakukan serangan balik, dia akan menggunakan elemen api untuk bergerak dan melancarkan serangan mendadak dari belakang atau samping. Di arena kandang Flames, para pendukung Flames seperti ikan di dalam air. Saat Zhao Chenghuang mengangkat patung tanah liat itu, gerakannya menjadi sangat lambat. Seolah-olah dia sedang memikul gunung di pundaknya. Ini adalah harga item-item tersebut. Item pertahanan untuk kelas monster bumi umumnya memiliki harga yang mahal. Melihat bahwa penghalang cahaya pelindung semakin tidak stabil dan patung tanah liat kecil di telapak tangannya juga bergetar, Zhao Chenghuang tahu bahwa pertahanan benda itu tidak cukup untuk menahan ketajaman pedang pertempuran. Jadi dia segera dan dengan tegas menyimpan patung tanah liat kecil itu. Apakah kau mencari kematian? Petugas pemadam kebakaran itu tertawa angkuh dan menebas dengan pedangnya. Zhao Chenghuang menggeser kakinya untuk menghindari pedang, dan cakar gelapnya mengincar kepala pria api itu. Bang! Dia dengan paksa menghancurkan kepala petugas pemadam kebakaran itu. Pria berapi tanpa kepala itu mengayunkan pedangnya, menebas luka dalam yang memperlihatkan tulang di pinggang dan perut Zhao Chenghuang. Kedua sisi langsung terpisah begitu bersentuhan. Bodoh! Aku kebal terhadap serangan fisik. Pria pemadam kebakaran itu tertawa terbahak-bahak. Wajah Zhao Chenghuang tampak muram. Dia menarik napas dalam-dalam menghirup udara yang panas, dan luka di pinggang serta perutnya mulai sembuh dengan cepat. Setelah berubah menjadi iblis, vitalitas dan kemampuan penyembuhan dirinya meningkat drastis. Selama kepalanya tidak dipenggal, bahkan jika jantungnya rusak, dia bisa bertahan hidup untuk waktu yang lama, cukup lama untuk menunggu esensi kehidupan menyelamatkannya. Berdebar, petugas pemadam kebakaran itu melangkah maju dengan berat, dan mengulurkan lengannya yang memegang pedang panjang berujung sempit. Zhao Chenghuang bergerak cepat, menghindar ke samping. Cakar-cakarnya yang gelap dan tajam menjangkau untuk mencengkeram pedang dengan erat. Manusia api menarik lengannya dan menghunus pedangnya, tetapi Zhao Chenghuang mencengkeramnya erat-erat. Darah merah segera menyembur dari telapak tangannya, dan cakar tajamnya menggoreskan bekas putih ke bilah pedang. Melucuti senjata, pria api itu mendengus dingin, dan hendak mengerahkan kekuatannya ketika tiba-tiba dia merasakan kekuatan aneh pada pedang itu, membantunya meraih pedang tersebut. Ketika pandangan beralih ke ujung pisau, menjadi jelas bahwa orang yang membantu Zhao Chenghuang merebut pisau itu adalah seorang pelayan roh bermata putih dengan bibir hitam. Para pelayan roh memiliki kemampuan untuk mengendalikan objek, meskipun Zhang Yuanxing, yang tubuhnya telah berubah menjadi elemen, tidak takut dengan serangan para pelayan roh, dia juga kehilangan cara untuk menghadapi mereka. Pedang panjang berbilas sempit itu terlepas dari tangannya sedikit demi sedikit, dan pria api itu menggeser kakinya ke arah Zhao Chenghuang. Klon air yang membantu Dead One menghadapi Yin Course mencibir. Tidak berguna, sudah kubilang pisau ini untukku. Lihat dirimu. Kau bahkan tidak membunuh pria itu, dan sekarang pisau itu diambil darimu. Petugas pemadam kebakaran itu meraung marah. Diamlah. Apa kau pikir aku perlu kau ajari cara melakukan sesuatu? Setelah mengatakan itu, dia menyemburkan api ke bilah pedang, mengubahnya menjadi besi cap yang merah menyala. Desis gelombang, asap mengepul dari tangan Zhao Chenghuang, mengeluarkan bau hangus yang menyengat. Wajahnya berkedut kesakitan. Lepaskan. Pria pemadam kebakaran itu membuka mulutnya dan menyemburkan api yang sangat panas. Kali ini diarahkan ke Zhao Chenghuang. Dalam sekejap, api menyembur dari rambut, alis, dan pakaian Zhao Chenghuang, dan kulitnya yang berwarna biru gelap dipenuhi bekas hangus. Api terus berkobar, dan kulitnya perlahan-lahan menghangus, berubah menjadi warna merah terang. Akhirnya, dengan raungan, Zhao Chenghuang menarik cakarnya dan mundur dengan cepat, meninggalkan area yang hangus terbakar oleh api. Memanfaatkan kesempatan itu, manusia api mengikuti dari dekat, menebas dan memotong dengan pedang panjangnya yang berbilah sempit, meninggalkan luka dalam dan menyerupai tulang di tubuh Zhao Chenghuang. Kulitnya yang berwarna biru kehitaman berkilau dengan kilauan metalik, namun rapuh seperti kertas di bawah bilah pedang. Seandainya Zhang Yuanxing tidak bodoh dalam ilmu pedang, dia pasti sudah membunuh Zhao Chenghuang sekarang. Di antara hadirin, para anggota Sekte Tai tiba-tiba berdiri dan berseru ke arah tempat duduk para tetua. Pelanggaran. Dia melakukan pelanggaran. Ini adalah barang setingkat Sein, bukan? Menggunakan item dengan kualitas seperti ini adalah curang. Anda hanya bisa menerima serangan secara pasif dan tidak memiliki cara untuk melawan balik. Para tetua, tolong sampaikan sesuatu. Para dewa patroli malam dari Sekte Tai panik.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa penguasa langit primordial akan memiliki artefak ajaib seperti itu, yang menempatkan Zhao Chenghuang dalam bahaya besar. Ini berbeda dari apa yang mereka bayangkan. Dalam benak mereka, Yang Mulia Surgawi Primordial seharusnya berada dalam bahaya besar, sementara Dewa Kota Zhao seharusnya menghancurkan musuh. Di pihak aliansi 5 elemen, semua orang merasa gembira, tetapi mereka menahan sorakan mereka dan menatap ke arah tempat duduk para tetua. Menurut mereka, alat peraga ini memang agak terlalu kuat. Pendekar pedang berbaju zirah itu berteriak, "Diam! Jangan mengganggu pertandingan." Pernyataan ini sama saja dengan mendukung Yuanshi Tianzun, yang menyiratkan bahwa properti tersebut tidak melanggar aturan apapun. Jubah yin yang diperoleh di alam roh pada tahap transenden, ini jelas bukan item untuk alam suci. Haha, Zhao Chenghuang, kematianmu sudah dekat. Berlututlah dan panggil aku kakek, dan aku akan mengampuni nyawamu. Pria pengendali api itu menjadi liar, tanpa henti menyerang dengan pedang panjangnya yang berbilas sempit, sesekali memanipulasi api untuk menyebabkan ledakan, memberikan tekanan 2 kali lipat pada musuh-musuhnya. Melihat Yuanshi Tianzun bertarung begitu liar dan tanpa terkendali, para ahli api yang menyaksikan pertempuran itu mengangguk sedikit, cukup setuju dengannya, dan memaafkan kata-kata menghina yang dilontarkannya sebelumnya tentang api. Zhao Chenghuang kembali ditebas, tetapi kali ini, dia telah mundur ke perbatasan antara air dan api. Melihat pria api itu mengayunkan pedangnya lagi, dia melompati perbatasan api. Dalam sekejap, aliran air khayalan menerjang ke arahku, menghantam dadaku. Meskipun itu air ilusi, air itu terasa nyata dan sejuk, menenangkan bekas luka bakar di tubuhku dan memberikan kenyamanan yang menyegarkan. Petugas pemadam kebakaran itu berhenti di perbatasan dan tidak menyerang. Melihat ini, Zhao Chenghuang mengerutkan sudut bibirnya dan berkata, "Aku selama ini bertanya-tanya mengapa para tetua tidak menyerukan penghentian, dan mengapa benda sekuat ini tidak melanggar aturan. Sekarang aku mengerti, ini benar-benar benda dengan kualitas luar biasa. Alat peraga Anda memiliki kelemahan fatal. Air dan api tidak dapat bercampur." Kedua klon tersebut masing-masing menguasai area yang berbeda. Dia melawan klon api untuk waktu yang lama, dan bahkan ketika dia mencoba merebut pedang, klon air tidak ikut campur, yang menunjukkan bahwa ada batasan, klon air tidak dapat mencapai area api. Petugas pemadam kebakaran itu meraung. "Lalu kenapa?" Zhao Chenghuang berkata, "Serangan tidak akan berhasil. Hantu air dan ahli api di tingkat transenden memiliki kekuatan serangan yang terbatas, dan tidak satu pun dari mereka dapat berbuat apapun padaku. Yang benar-benar mengancamku adalah pisau di tanganmu. Oleh karena itu, formasi kalian hanya bisa menjebakku, sama sekali tidak bisa melukaiku. Itulah sebabnya para tetua tidak menyerukan penghentian." Petugas pemadam kebakaran itu terdiam. "Kau meremehkanku." Klon air muncul diam-diam di belakang Zhao Chenghuang dan meninju bagian belakang kepalanya. Zhao Chenghuang menekuk lututnya, mengecilkan tubuhnya lebih dari 10 cm, menghindari tinju yang diarahkan ke belakang kepalanya. Pada saat yang sama, dia berputar dan mengayunkan cakarnya, membelah klon air itu menjadi 2 di bagian pinggang. Memercikkan, identitas air tersebut hancur menjadi arus air ilusi, menyelimuti Zhao Chenghuang dari segala arah. Air tidak memiliki bentuk, namun mematikan. Di sisi lain, mayat level 4 yang sedang diserang itu perlahan membuka mulutnya, suaranya serak. "Pengembara malam memiliki vitalitas yang kuat, bahkan tanpa bernapas. Aku dapat bertahan sangat lama hingga formasi kalian berakhir." Petugas pemadam kebakaran itu meraung. Pindah tempat duduk, ia mengangkat kakinya dan menghentakkan kakinya dengan keras. Formasi air dan api itu berputar seperti batu penggiling, dengan air dan api yang berganti posisi. Zhao Chenghuang, yang awalnya berada di formasi air, dan 2 mayat yin muncul di area yang diselimuti kobaran api. Pria berapi-api yang memegang pisau itu mengejar Zhao Chenghuang dan mayat yin. Yang terakhir bahkan tidak terlibat dalam pertempuran dengannya, malah menyerbu formasi air bersama Yin Course, dengan tenang menyatakan, "Ini tidak masuk akal, aku tak akan lagi melawanmu. Aku hanya punya 1 pedang. Jika klon apiku yang memegang pedang itu, aku akan menghindari api. Jika klon airku yang memegang pedang itu, aku akan menghindari air. Kau hanya bisa mengancamku dari satu sisi saja. Itulah kelemahanmu." Saat berbicara, Zhao Chenghuang keluar dari keadaan gaibnya, terengah-engah. Dia tidak bisa lagi mempertahankan keadaan ini, tetapi itu tidak masalah, karena dia telah melihat jalan yang ditempuh Yuanshi Tianzun. Pada waktu berikutnya, Zhao Chenghuang menggunakan aturan ini untuk berulang kali bergerak di dalam formasi air dan api, menangkis tanpa menyerang dan menghindari pertempuran. Setelah 10 menit, api ilusi dan api yang membakar kembali ke jubah yin yang di udara. Jubah yin yang jatuh, dan tubuh Zhang Yuanxing muncul, mengulurkan tangan untuk menangkap jubah tersebut. Kedua mayat itu menarik tangan mereka dan kembali ke sisi tuan mereka. Melihat hal ini,
Para dewa patroli malam dari Sekte Tai menghela napas lega. Itu terlalu berbahaya. Zhao Chenghuang hampir kalah dari Yuan Shi Tianzun. Tetapi untungnya dia dengan cerdik melihat celah pada alat peraga tersebut dan menyelesaikan krisis. View. Menakutkan sekali. Yuan Shi Tianzun sekarang sudah kehabisan pilihan. Zhao Chenghuang terluka parah. Pasti merupakan prestasi yang luar biasa bagi Yuan Shi Tianzun untuk mendorongnya hingga titik ini. Inilah yang disebut mengubah kesulitan menjadi kemakmuran. Sun Miao Miao, penyihir Mao Shan, dan yang lainnya tetap diam. Tetapi mereka menghela napas lega. Raja Hantu Fengdu, Yin Ji, dan para santo lainnya menunjukkan ekspresi puas. Sebagai tulang punggung Sekte Tai, mereka tidak ingin Zhao Chenghuang dikalahkan oleh Yuan Shi Tianzun. Selain mereka yang bertaruh pada Zhao Chenghuang untuk menang, sebagian besar anggota aliansi 5 elemen tidak bisa menyembunyikan kekecewaan mereka. Respons Yuan Shi Tianzun sangat brilian. Dia menggunakan baju zirah untuk meningkatkan kekuatan Yin Course, yang merupakan andalan terbesar melawan Zhao Chenghuang. Kemudian, dia menggunakan jubah untuk membangun formasi guna melakukan serangan balik terhadap Zhao Chenghuang yang berwujud hantu. Bahkan ketika yang lemah mengalahkan yang kuat, mereka tetap dapat dengan tegas menekan lawan-lawan mereka. Orang lain pasti sudah kalah dan mengakui kekalahan. Sejak lama, menghadapi sosok sekuat Zhao Chenghuang. Sayang sekali, Zhao Chenghuang ini sangat cerdas dan tidak mudah dihadapi, kata Ani dengan menyesal. Tidak, Anda perlu memikirkannya dari sudut pandang yang berbeda. Tuan Bill tertawa. Yuan Shi Tianzun lah yang berhasil mengatasi kondisi mengerikan Zhao Chenghuang. Anda lihat, Zhao Chenghuang terluka parah, dan kondisi itu sangat membebani dirinya. Sementara Yuan Shi Tianzun tetap tenang dan terkendali, hampir tanpa mengeluarkan energi. Ani terkejut, lalu menatap lekat-lekat Zhao Chenghuang yang sedikit terengah-engah, matanya yang indah berbinar. Itu benar, Tuan Bill berkata dengan serius. Zhao Chenghuang paling tahu kondisinya sendiri. Jadi dia akan menggunakan jurus pamungkasnya selanjutnya dan tidak akan lagi terlibat dalam pertarungan berkepanjangan dengan Yuan Shi Tianzun. Di dalam tempat acara, sayang sekali aku tidak bisa membunuhnya dalam waktu 10 menit. Zhang Yuanxing membentangkan jubah yin yangnya dan memakainya. Wajahnya penuh penyesalan. Dalam wujudnya yang terbagi menjadi air dan api, ia tidak takut akan serangan fisik maupun serangan spiritual. Hampir membunuh Zhao Chenghuang dan secara langsung menyebabkan pelayan spiritual misteriusnya hancur di tangannya. Ini bisa dianggap sebagai waktu terbaik untuk mengalahkan musuh. Namun, seperti yang dikatakan Zhao Chenghuang, jubah yin yang memiliki batasan dan kekurangan. Kelemahan terbesarnya adalah kurangnya output, terutama ketika jumlah item dibatasi hingga 3. Hanya mengandalkan kemampuan air dan api, itu hampir tidak cukup untuk mengalahkan Li Xianzong saat itu. Item harus digunakan untuk membantu. Terlebih lagi, ini adalah Zhao Chenghuang dalam wujudnya yang dirasuki iblis. Fakta bahwa Zhao Chenghuang dapat menemukan kelemahan pada jubah yin yang dalam waktu sesingkat itu menunjukkan bahwa dia cukup terampil. Ini kartu trufmu, bukan? Zhao Chenghuang menghela napas pelan. Napasnya benar-benar tidak teratur, seperti orang biasa setelah berolahraga berat. Kekuatan fisiknya telah menurun setidaknya 40%. Transformasi menjadi iblis terlalu membebani tubuhnya. Selain itu, luka tusukan dan luka bakar yang dideritanya dalam formasi tersebut berarti bahwa memperbaiki luka-luka itu juga menguras vitalitas selnya. Hanya dalam 10 menit, dia sudah kelelahan. Ya, Zhang Yuanxing mengangguk, tanpa menyangkalnya. Kalau begitu, sekarang giliran saya menggunakan kartu truf saya, kata Zhao Chenghuang dingin, sedikit terengah-engah. Kau harus tahu bahwa aku memiliki seorang pelayan roh yang jarang kugunakan, tetapi kau mungkin tidak tahu mengapa aku tidak menggunakannya. Kenapa? Tanya Zhang Yuanxing dengan santai. Tatapan Zhao Chenghuang tiba-tiba menajam. Kau akan segera mengetahuinya. Begitu selesai berbicara, ia merogoh inventarisnya dan mengambil sebuah kotak perunggu yang panjangnya, lebarnya, dan tingginya 1 meter. Permukaan kotak itu diukir dengan adegan dua pasukan saling berhadapan. Pedang mereka saling beradu, sebuah adegan pembantaian besar-besaran. Sebuah perasaan malapetaka yang tak terlukiskan menyelimuti kami. Setelah melihat kotak itu, pendekar pedang berbaju zirah yang duduk di meja tetua Zhang berseru dengan takjub. Kotak penyimpanan boneka. Para tetua aliansi 5 elemen terkejut mendengar hal ini. Tidak jauh dari situ, Tetua Zhao tertawa dan berkata, itu hanya replika. Pendekar pedang berbaju zirah itu menatapnya dalam-dalam. Meskipun itu replika, jika memiliki ciri-ciri seorang dalang, maka itu melanggar aturan. Tetua Zhao tersenyum tetapi tetap diam. Pada saat itu, Zhao Chenghuang menarik napas dalam-dalam dan menghembuskan gelombang energi yin. Energi yin melayang dengan anggun ke bagian belakang kepalanya, mengembun menjadi sosok hantu yang terbalut jubah compang camping. Sosok hantu itu, seperti dewa dalam sebuah cerita, melayang di udara dengan tangan terentang. Bang!
Kotak perunggu itu dibuka. Sosok sesosok di belakang Zhao Chenghuang sedikit menundukkan pandangannya, menatap kotak perunggu itu, dan garis-garis hitam tipis yang ilusi mengalir dari ke-10 jarinya. Garis-garis hitam mengalir ke dalam kotak seperti air terjun, dan beberapa saat kemudian, sesosok humanoid melompat keluar dari kotak perunggu itu. Ini adalah boneka perunggu dengan fitur wajah yang mirip dengan prajurit terakota, dengan alis terangkat dan mata yang melotot. Tubuh, tangan, dan kakinya semuanya terbuat dari perunggu cor dan dilapisi dengan lapisan patina hijau. Sendi-sendinya telah berkarat sejak lama. Boneka ini berdiri dengan goyah, dan sendi-sendinya mengeluarkan suara seperti menggeletak gigi. Ia membawa pedang perang yang dilapisi patina di tangannya. Para pengembara malam yang hadir dapat melihat bahwa di balik kepala boneka perunggu itu terdapat garis hitam samar, yang di ujungnya terdapat pelayan roh di belakang Zhao Chenghuang. Satu demi satu sosok melompat keluar dari kotak perunggu. 10, 20, 30, total 30 boneka perunggu. Mereka memiliki wajah yang sama, membawa pedang panjang standar yang sama, berdiri terhuyung-huyung, dan mengeluarkan suara yang sangat keras dan menjijikkan. Pelayan roh itu, yang mengenakan jubah compang camping, sedikit gemetar dalam pelukan. Kriuk gelombang, semua golem perunggu itu memiringkan kepala mereka dan menatap Zhang Yuanxing. Meskipun dia tidak menunjukkan ekspresi apapun, dia memancarkan aura yang menyeramkan dan menakutkan. Zhao Chenghuang berkata dengan dingin, alasan aku tidak menggunakan pelayan roh ini adalah karena fungsinya terlalu terbatas. Ia hanya bisa mengendalikan boneka mati. Aku perlu menemukan alat yang cocok untuk melepaskan kekuatan penuhnya. Di kursi para tetua, tetua anjing menoleh, menatap tajam tetua Zhao, dan berkata, tidak tahu malu, apa bedanya ini dengan menggunakan kemampuan khusus dalang. Dengan 30 boneka yang dikendalikan oleh para pelayan rohnya, itu seperti 30 orang yang mengeroyok Yuanshi Tianzun. Bagaimana mungkin dia bisa menang? Tetua Zhao tersenyum dan berkata, jika kemampuan dalang digunakan, maka satu boneka saja sudah cukup untuk membunuh Yuanshi Tianzun. Kau tidak bisa mengatakan bahwa dia melanggar aturan hanya karena pelayan roh cicitku bisa memanipulasi boneka. Puppet Master adalah kemampuan dari seorang pengintai level 7. Kemampuan ini disebut Puppet Master, dan memberikan kemampuan untuk memanipulasi prajurit boneka. Satu Yuanshi setara dengan 1000 pasukan, setara dengan satu tentara. Kotak penyimpanan boneka adalah properti milik seorang tetua dari pasukan Harimau Putih. Hanya dalang yang dapat menggunakan properti ini. Jika tidak, boneka-boneka di dalamnya pada dasarnya tidak bernyawa. Itulah mengapa pendekar pedang berzirah mengatakan bahwa menggunakan kemampuan khusus dalang sama saja dengan curang. Namun, Zhao Chenghuang tidak berbuat curang. Kemampuan pelayan roh untuk memanipulasi boneka berbeda dengan kemampuan dalang. Tetapi keduanya dapat mengendalikan ekspresi boneka dengan cara yang sama. Para tetua menganggap cara hamba roh ini dimanipulasi sebagai sesuatu yang kasar dan primitif. Namun bagi seorang pengembara di tahap transenden, ini tidak mungkin untuk dilawan. Apakah Dewa Kota Zhao memiliki trik ini sebagai senjata rahasianya? Para penonton terdiam saat mereka menatap 30 lebih boneka perunggu yang berjejer rapat itu. Apakah ini masih pertandingan di dalam ring? Ini adalah tindakan perundungan. Ekspresi Tuan Bill sedikit berubah. Ya Tuhan, kita sudah tamat. Kicilang, yang duduk diagonal di belakang Fuking yang di kursi pengawal Harimau Putih, berkata dengan marah. Sial, dana selama 5 tahun hilang begitu saja. Yu Fenglai dan yang lainnya tetap diam. Inikah pelayan roh Zhao Chenghuang? Penyihir Mao Shan yang duduk di sebelah Sun Miao Miao terkekeh, berseri-seri gembira. Sun Miao Miao, kenapa kau tidak memberitahuku lebih awal? Jika kau memberitahuku lebih awal, aku akan memasang taruhan tambahan. Sebagai lawan yang dikalahkan oleh Yuanshi Tianzun, dia senang melihat Zhao Chenghuang menghancurkan musuhnya. Sun Miao Miao meliriknya dari samping. Aku juga tidak tahu. Benda ini mungkin dibuat dalam semalam oleh keluarga cendekiawan tetua Zhao. Zhao Chenghuang belum pernah menggunakannya sebelumnya. Cek-cek, punya kakek setingkat dominator itu sungguh berkah, kata penyihir Mao Shan. Pada saat itu, tetua Zhao, yang sedang tersenyum, mendengar tetua Sun, yang berada di sebelah kirinya, berkata dengan nada sedih. Sudah berakhir. Semuanya sudah berakhir. Tetua Zhao menoleh dan melihat ke arah lain. Sedikit terkejut, dia mengerutkan kening dan berkata, bukankah kau tidak menyukai yang mulia surgawi primordial ini? Elder Sun berkata dengan kesal, maksudku, kartu truf cicitmu sudah habis. Setelah mendengar itu, Penatua Hong Ying dan yang lainnya juga menoleh. Matahari tua, apa maksudmu? Apa maksud tetua Sun dengan kata-kata itu? Para pejabat bintang dan pengembara malam di barisan belakang semuanya mendengar suara Elder Sun yang penuh kesedihan. Untuk sesaat, sulit untuk memahaminya. Bukankah dewa surgawi primordial yang akan binasa? Tanah berpasir akan membuat kemampuan menghilang dewa pengembara malam tidak mungkin untuk dihindari.
dan 30 boneka perunggu dapat membunuh Dewa Surgawi Primordial dengan rentetan pukulan. Siapa yang benar-benar sudah tamat? Jika Yuanshi Tianzun adalah Dewa Bumi, maka tidak akan ada yang perlu dibicarakan. Tetapi dia adalah pengembara malam. Bahkan dengan perlengkapan pertahanan untuk kelas monster bumi, dia tidak akan mampu menahan 30 pedang pertempuran. Menanggapi pertanyaan dari Tetua Hongying dan yang lainnya, Tetua Sun menjawab dengan kesal. Saya pernah memperbaiki sepasang sepatu. Sepatu, para tetua sekte Tai masih menatapnya dengan ekspresi bingung. Pada saat itu, terdengar bunyi, ding, yang tajam di arena, menginterupsi percakapan semua orang, dan para tetua mengalihkan perhatian mereka kembali ke arena. Di bawah kendali pelayan roh, sebuah boneka perunggu bergoyang dari sisi ke sisi, bergerak dengan langkah aneh namun cepat seperti makhluk aneh, dan bergegas ke depan Yang Mulia Surgawi Primordial. Ia mengangkat pedang perangnya yang berkarat dan menebas dengan ganas. Zhang Yuanxing mengangkat pisaunya untuk menangkis, tetapi merasa seolah-olah yang jatuh menimpanya bukanlah pisau, melainkan gada emas Raja Kera. Selaput di telapak tangannya yang mencengkeram pisau seketika robek, dan darah menyembur keluar. Apakah ini boneka? Ini adalah ahli api. Bukan, ini adalah kekuatan iblis yang mempesona. Zhang Yuanxing hampir mengumpat, menuduh pihak lain melakukan kecurangan. Jika satu boneka memiliki kekuatan yang begitu mengerikan, bukankah 30 boneka mampu mencabik-cabikku hingga berkeping-keping? Ia merasakan hawa dingin menjalar di punggungnya, dan bulu kuduknya berdiri. Para penonton tersentak kaget ketika melihat Yuanshi Tianzun sedang ditindas oleh sebuah boneka. Bagaimana Yuanshi Tianzun bisa melawan sekelompok 30 boneka? Semua orang semakin merasakan bahwa pertempuran ini berbahaya, dan Yuanshi Tianzun kemungkinan besar akan dikalahkan dalam serangan balasan Zhao Chenghuang. Gulungan, Zhang Yuanxing dipenuhi amarah, otot lengannya menegang, dan dengan kekuatan yang besar, dia dengan paksa mendorong pedang. Perang boneka itu ke belakang. Saat boneka itu terhuyung mundur, energi gelap dan kental menyembur dari matanya, dan auranya menjadi menyeramkan dan mulia. Cobalah mengulurkan tangan untuk meraih garis hitam di bagian atas kepala boneka itu. Namun sebagai pengembara malam, telapak tangannya melewati garis hitam dan dia tidak bisa menggenggam apapun. Sial, aku tidak bisa menyentuhnya. Melihat boneka perunggu itu kembali berdiri dan menusukkan pedangnya ke arahnya, Zhang Yuanxing mundur sambil mengumpat dengan marah. Karena ia tidak bisa mengatasi garis-garis hitam itu, ia tidak punya pilihan selain melenyapkan pelayan roh Zhao Chenghuang. Ia melirik pelayan roh yang melayang di belakang Zhao Chenghuang. Ekspresi marahnya berubah menjadi seringai jahat, dan berkata, "Sekalipun aku mati hari ini, aku akan melahap hamba rohmu." Melihat Yuanshi Tianzun yang tiba-tiba tak terduga, Zhao Chenghuang mengerutkan kening dan berkata dengan tenang. Karena tahu kau tidak akan mati di arena, kau sengaja mengucapkan kata-kata yang menyakitkan. Tidak masalah, nanti aku akan membiarkanmu merasakan sakitnya tubuhmu dicabik-cabik. Sikap dingin Zhang Yuanxing lenyap, digantikan oleh geram. Lalu kenapa kalau aku mengancammu? Aku tidak hanya akan mengancammu, aku juga akan meniduri leluhurmu. Dasar bocah bodoh, sombong sekali. Tetua Zhao, leluhur keluarga itu, sangat marah. Zhao Chenghuang memejamkan matanya sedikit, fokus mengatur pernapasannya dan memulihkan kekuatannya. Pelayan roh di belakangnya mengangkat wajahnya yang tertunduk, dan dua cahaya hitam menyeramkan melesat keluar. Detik berikutnya, golem perunggu yang membawa pedang terhuyung-huyung dan bergegas mendekat. Postur mereka kaku tetapi kecepatan mereka sangat cepat, seperti 30 makhluk aneh yang menakutkan. Menghadapi gerombolan musuh yang kuat, Zhang Yuanxing mundur lagi dan memanggil item keduanya. Dua cahaya merah redup menari dan saling berjalin, menyelimuti kakinya. Sepatu larinya menghilang, digantikan oleh sepatu balet merah baru yang kebesaran. Tepat saat itu, boneka perunggu pertama menerjang ke depan, kaki kirinya terangkat ke belakang, kaki kanannya melangkah ke depan, tubuh bagian atasnya melengkung dramatis ke belakang, dan lengan kanannya terangkat tinggi dengan pedang perang yang berkarat. Dia menebas dengan sekuat tenaga. Zhang Yuanxing awalnya berniat menghindar ke samping, tetapi sepatu dansa merah itu punya rencana sendiri. Dengan kilatan cahaya merah, sepatu itu memutarnya. Seperti penari balet, berputar dengan anggun. Boneka perunggu kedua tiba, memegang pedang panjang yang membelah secara vertikal. Pedang itu hanya mengenai tubuh Zhang Yuanxing saat menebas ke bawah, tetapi dia sudah berhasil menghindarinya dengan putaran yang elegan. Boneka perunggu ketiga tiba, memegang pedang panjang yang membelah secara vertikal. Tubuh keempat, tubuh kelima, Zhang Yuanxing berputar dengan anggun, dengan serangkaian guilotin berjatuhan di belakangnya. Setiap pisau hampir mengenainya, tetapi masing-masing meleset hanya dengan jarak yang sangat tipis. Ia tampak dalam bahaya, tetapi sebenarnya, ia tetap tenang, berputar dengan anggun di antara bilah-bilah pisau tersebut. Tidak, jangan lakukan itu, agak memalukan. Jika pembicara Elvis ada di sini,
Musik latarnya pasti berputar dan melompat dengan mata tertutup. Memikirkan berapa banyak orang yang menonton, Zhang Yuanxing tersipu. Bentuk pertama dari sepatu merah adalah pengejaran, yang tak terhentikan, tak terkalahkan, dan tak berujung. Ini termasuk dalam kategori aturan dan juga merupakan kemampuan yang paling diandalkan Zhang Yuanxing di masa lalu. Sebaliknya, bentuk kedua tidak sering digunakan, tetapi dengan musuh yang semakin kuat dan serangan sepatu merah yang secara bertahap melemah, peran bentuk kedua menjadi lebih menonjol. Bentuk kedua adalah menghindar, kelincahan, dan berlari tanpa mempedulikan medan. Bentuk ini paling cocok untuk pertempuran kacau, di mana seseorang dapat melewati hujan pedang tanpa terkena setetes darah pun di tubuhnya. Melihat Yuanshi Tianzun, yang telah mengenakan sepatu dansanya dan dengan tenang menghindari kepungan boneka-boneka itu, ekspresi dingin Zhao Chenghuang tiba-tiba berubah gelap. Perasaan gelisah muncul dari lubuk hatiku. Mengapa dia masih memiliki kartu truf? Mengapa dia begitu gigih? Mengapa kita tidak bisa mengalahkannya sepenuhnya? Zhao Chenghuang akhirnya mulai takut pada musuh ini. Para penonton di luar arena menatap pemandangan itu dengan mata terbelalak. Kecepatan reaksi dan kelincahan seperti apa yang dibutuhkan untuk menghindar dengan begitu anggun di tengah serangan 30 boneka perunggu. Itu adalah sepatu dansa merah yang muncul di pertandingan ruang bawah tanah kemarin. Hal inilah yang menganugerahi Yang Mulia Surgawi Primordial dengan kemampuan menghindar yang menakjubkan. Benda ini bisa mengejar sekaligus melarikan diri. Ini adalah artefak ilahi. Siapa bilang Yang Mulia Surgawi Primordial tidak memiliki artefak kelas atas? Ini sudah yang kedua, di mana Sarjana Agung Pavilion Wenyuan. Keluar sekarang, atau aku akan menghajarmu sampai mati. Seruan takjub menyebar di antara para hadirin. Para anggota resmi Aliansi Lima Elemen langsung bersemangat. Beberapa saat sebelumnya mereka dipenuhi kekhawatiran. Tetapi sekarang wajah mereka berseri-seri karena kegembiraan. Di sisi lain, para pengembara malam dan pejabat bintang dari Sekte Tai semuanya mengerutkan kening. Yang Mulia Surgawi Primordial ini benar-benar gigih, menggunakan satu artefak demi artefak lainnya. Dan apa yang awalnya dianggap sebagai kekalahan pasti justru memungkinkannya untuk bertahan hidup. Tetua Sun berkata pelan, ini dia sepatunya. Dia telah menyentuh sepatu dansa merah itu dan melihat sifat-sifatnya. Jadi ketika Tetua Sun melihat bahwa kartu truf Zhao Chenghuang adalah kotak penyimpanan boneka, dia tahu segalanya akan menjadi kacau. Jika seseorang mencoba mengalahkan lawan dengan jumlah pemain yang lebih banyak atau terlibat dalam perkelahian kelompok, pemain manapun di tahap luar biasa harus mengakui kekalahan. Bahkan dewa lokal pun berisiko dibacok sampai mati. Namun hanya Yang Mulia Surgawi Primordial yang memiliki sepatu dansa merah ini. Sepatu apa ini? Tanya Tetua Zhao dengan wajah tegas. Nada suaranya menjadi serius setelah melihat keanehan sepatu dansa merah itu. Tetua Sun menghela napas. Terowongan seling. Tetua Zhao terdiam cukup lama sebelum perlahan menghembuskan napas. Jadi, itu memang alat peraga itu. Tetua Hong Ying dan yang lainnya tiba-tiba teringat akan benda ini. Dulu, untuk menaklukkan terowongan seling, Sekte Tai mengirim 2 pengembara malam untuk ditempatkan di Songhai dalam waktu yang lama. Meskipun kedua murid itu sayangnya kembali ke alam roh, mereka juga membawa kembali informasi penting. Ada sebuah benda terkait aturan yang secara acak ditempatkan di terowongan seling. Di terowongan seling, Yinji, yang duduk di barisan belakang para penari bersepatu merah, tampak teringat sesuatu. Tubuhnya yang lembut sedikit gemetar, bibirnya terkatup rapat di balik kerudung tipis, dan matanya yang indah tampak berkilauan karena air mata. Sebuah suara yang jauh, hampir terlupakan, bergema di telinganya. Ketika aku sangat lemah, aku pernah masuk ke terowongan seling. Di sana ada sepasang sepatu dansa yang sangat menarik. Saudari tersayang, setelah bertemu denganmu, aku sering berpikir bahwa jika aku bisa kembali ke terowongan seling, aku pasti akan mengeluarkannya dan memberikannya kepadamu. Kau pernah masuk ke dalam terowongan seling? Omong kosong. Terowongan seling adalah instance yang belum selesai. Aku tidak bilang aku sudah menamatkan permainan itu. Jangan bicara omong kosong lagi. Lalu bagaimana kau bisa keluar? Ini rahasia yang tak bisa kukatakan padamu. Cium aku dulu. Nanti aku ceritakan. Oh, pada saat ini, Zhang Yuanxing menari di antara bilah-bilah pedang, membuat gerakan setengah lingkaran yang mulus, melewati sekelompok boneka perunggu, dan mendekati Zhao Chenghuang di belakangnya. Cara paling hemat biaya untuk memecahkan kebuntuan adalah dengan membunuh pelayan rohnya, Zhang Yuanxing. Zhang Yuanxing melangkah maju. Dan ketika dia berada 5 atau 6 meter jauhnya, dia tiba-tiba mempercepat langkahnya, berubah menjadi bayangan hitam dan melesat ke arah punggung Zhao Chenghuang. Zhang Yuanxing melangkah maju, wajahnya meringis marah saat dia menebas dengan pedang panjangnya. Awalnya dia ingin menggunakan orang-orangan sawah, tetapi menggunakan kekuatan jahat orang-orangan sawah membutuhkan beberapa detik waktu persiapan. Dalam beberapa detik itu, pelayan roh dapat mengendalikan boneka perunggu untuk berbalik dan melawan balik.
Zhao Chenghuang perlahan mengeluarkan patung tanah liat kecil itu dan memegangnya di telapak tangannya. Berdengung, pedang panjang berbilah sempit itu menebas tirai cahaya yang kabur, menciptakan pecahan cahaya yang besar. Zhang Yuanxing berkomunikasi dengan sepatu dansa merahnya, mengendalikan kembali kakinya, dan dengan perubahan langkah yang cepat, ia dengan sigap berputar ke sisi Zhao Chenghuang. Zat kental berwarna gelap di matanya menjadi semakin jelas. Menyerang Zhao Chenghuang dimaksudkan untuk memaksanya mengambil tindakan defensif, tetapi satu-satunya alat pertahanan Zhao Chenghuang adalah patung tanah liat itu, dan jumlah alat yang terbatas membatasi kemampuannya untuk menggunakan alat pertahanan lainnya. Begitu Anda mulai menggunakan patung tanah liat, Anda akan menjadi canggung. Di bawah tatapan mengintimidasi sang pengembara malam, pelayan roh itu membeku, seolah-olah bertemu dengan musuh alami yang menakutkan. Setelah mencapai jarak yang dibutuhkan, Zhang Yuanxing menarik napas dalam-dalam, membuka mulutnya, dan bersiap untuk melahap roh dari kejauhan. Tepat saat itu, bayangan gelap menerobos masuk dari samping dan belakang. Pada saat kritis, Zhao Chenghuang memanggil mayat Yin untuk melindunginya. Engah, Zhang Yuanxing tidak mampu menghindar dan terkena serangan langsung, menyebabkan cipratan air seperti air mancur. Mayat level 4 itu, yang didorong oleh inersia, menerobos tubuh musuh dan terus melaju ke depan. Tetesan air jatuh dan kembali ke tubuh Zhang Yuanxing. Dia masih mengenakan jubah yin yang. Skill pasif hantu air adalah skill ilahi yang menangkis serangan fisik. Tetapi sayangnya, skill pasif ini memiliki waktu pendinginan dan tidak dapat dipertahankan tanpa batas. Biar kau rawat kakiku, kata Zhang Yuanxing dalam hati kepada sepatu dansa merah itu. Berdebar, Zhao Chenghuang menyimpan patung tanah liat kecil itu. Seketika tubuh Yuanxi Tianzun kembali ke bentuk aslinya. Dan seketika energi gelap muncul di pupil mata Yuanxi Tianzun. Dia menyerang dengan tegas, menerjang maju dengan kecepatan tinggi dan menarik lengan kanannya ke belakang. Dia meninju sisi wajah musuhnya. Melihat ini, Zhang Yuanxing segera menghentikan Devouring Spirit dan menebas ke bawah dengan pedangnya. Bang, gedebuk, leher Zhang Yuanxing menegang, dan kepalanya berputar 180 derajat, memperlihatkan punggungnya. Pedang perang telah membelah dada Zhao Chenghuang, memperlihatkan tulang-tulang yang terputus dan organ dalam yang samar-samar terlihat. Wajah Zhao Chenghuang berubah sesaat, dan dia segera mundur. Patah, Zhang Yuanxing memutar lehernya dan menegakkan kepalanya. Sungguh, satu pukulan menyembuhkan spondilosis serviks yang saya derita selama bertahun-tahun, pikirnya sambil tersenyum kecut. Pada saat itu, para pelayan roh di belakang Zhao Chenghuang terbebas dari pengaruh roh pemakan dan tiba-tiba menarik kembali garis-garis hitam di ujung jari mereka. Balok-balok tembaga bertabrakan dengan bunyi, bang, dan 30 boneka perunggu ditarik mundur secara bersamaan. Mereka terbang ke udara, seperti boneka yang digerakkan tali, menghujani Zhang Yuanxing. Saat terjatuh, boneka perunggu itu mengangkat pedang perangnya. Sepatu balet merah Zhang Yuanxing tiba-tiba menyala, dan dia berlari liar, mengabaikan segalanya. Melihat bahwa musuh hendak melarikan diri dari area yang dicakup oleh golem perunggu, pelayan roh berjubah compang camping itu menekan ke-10 jarinya ke bawah. Ke-30 boneka itu, seperti pelampung yang menggigit kail, tiba-tiba tenggelam. 30 pedang tempur standar, cukup tajam untuk memotong besi seperti lumpur, menebas dari segala arah, membuat Yuanxi Tianzun tidak punya cara untuk menghindar. Pada saat itu, terdengar langkah kaki berat, dan mayat hidup nomor 1, yang mengenakan baju zirah, menyerbu maju seperti kereta perang. Satu demi satu, boneka perunggu berjatuhan dan berterbangan tanpa arah. Zhang Yuanxing kemudian menyelinap keluar dari area tersebut di tengah kepulan debu. Di belakang mereka, golem perunggu berat berjatuhan, menimbulkan kepulan pasir kuning. Pelayan roh, yang mengenakan jubah compang camping, tiba-tiba mengangkat tangannya, dan boneka-boneka perunggu yang tergeletak di tanah berdiri, mengelilingi orang yang telah meninggal nomor 1, lalu menghunus pedangnya. Berdengung, penghalang cahaya yang didirikan oleh baju zirah itu bergetar hebat, menunjukkan tanda-tanda akan jebol kapan saja. Sang mayat hidup menahan gempuran serangan pedang, mengepalkan tinjunya dan mengayunkannya ke kiri dan ke kanan, mendorong mundur satu demi satu boneka perunggu, menciptakan dentingan logam yang menusuk telinga. Boneka-boneka ini tidak hanya sangat kuat, tetapi juga memiliki kulit dari tembaga dan tulang dari besi. Tidak, jika ini terus berlanjut, pertahanan lapis baja akan ditembus. Zhang Yuanxing segera mengeluarkan perintah untuk menerobos. Mayat hidup itu memiliki sedikit kecerdasan. Jika Anda tidak memerintahkannya untuk melarikan diri, ia akan terus bertarung sampai tubuhnya hancur berkeping-keping. Si mati segera menyerah, menundukkan punggungnya, dan berlari liar ke samping, menerobos boneka perunggu yang menghalangi jalannya. Begitu berhasil keluar dari kepungan, Yin Course level 4 itu menyerbu seperti banteng yang mengamuk, mendorongnya sejauh 100 meter sebelum menabrak dinding batu di bawah tribun dengan suara keras, menciptakan retakan di dinding.
Kedua mayat itu mulai berkelahi lagi. Pukulan mereka mengenai sasaran dengan tepat. Di sisi lain, setelah serangan ini, pelayan roh, yang mengenakan jubah compang camping, memanggil 5 boneka perunggu untuk bertindak sebagai penjaga, yang disusun membentuk kipas di depan Zhao Chenghuang. Sayang sekali, operasi pemenggalan kepala itu gagal. Zhang Yuanxing bersandar pada pedangnya. Pandangannya menyapu boneka perunggu itu sebelum tertuju pada Zhao Chenghuang, yang terengah-engah. Kedua pihak tidak melanjutkan serangan mereka, dan terjadilah kebuntuan singkat. Huf. Zhao Chenghuang terengah-engah, menatap luka-luka di dada dan perutnya. Pendarahan telah berhenti, dan luka-luka itu sekarang berwarna merah tua, pertanda bahwa luka-luka itu akan segera mengering. Bahkan dengan kemampuan penyembuhan diri yang dimiliki Night Wanderer, cedera parah seperti itu tetap membutuhkan waktu beberapa jam untuk sembuh. Kondisinya kembali memburuk, menahan amarahnya. Zhao Chenghuang berpikir sejenak dan menyimpulkan bahwa ia memiliki 2 taktik yang dapat digunakannya. Pertama, mengulur waktu, menunggu sepatu dan Samera habis masa berlakunya, lalu memanipulasi boneka perunggu untuk menyerbu maju dan menundukkan Yuanshi Tianzun. Kedua, dia akan mengumpulkan kekuatan fisik, dan begitu dia mengumpulkan cukup kekuatan untuk melepaskan transformasi hantu lagi, dia akan bertindak sebagai jenderal, memimpin tentaranya boneka untuk membunuh yang mulia surgawi primordial. Inti dari kedua taktik tersebut adalah mengulur waktu. Pelayan roh ini cukup cerdas, ia tahu cara mengatur penjaga. Zhang Yuanxing juga memikirkan tindakan balasan, karena bentuk kedua dari sepatu dan Samera hanya dapat dikenakan selama 5 menit. 5 menit kemudian, dia tidak punya pilihan selain menonaktifkan wujudnya dan beralih ke perintah membunuh. Deskripsi atribut sepatu merah tidak menyebutkan waktu pendinginan, tetapi Zhang Yuanxing telah menemukan polanya setelah menggunakannya begitu lama. Cara yang benar untuk menggunakan sepatu dan Samera adalah bentuk pertama plus bentuk kedua plus tarian canggung. Catatan 1. Ini adalah satu siklus. Tentu saja, Anda juga bisa menggunakan bentuk pertama ditambah tarian yang canggung. Atau bentuk kedua ditambah tarian yang canggung. Singkatnya, setelah fase pertama dan kedua, diperlukan proses yang canggung untuk memulai siklus kedua. Para pelayan roh Zhao Chenghuang dilindungi oleh boneka perunggu. Aku baru saja mencoba membunuh mereka dengan paksa, tetapi kemungkinan besar tidak akan berhasil. Jadi aku harus menggunakan metode yang paling bodoh. Untungnya, aku hampir tidak kehilangan kekuatan. Saat kedua pihak untuk sementara menghentikan permusuhan, antusiasme penonton perlahan mereda, dan akal sehat pun perlahan kembali. Sayang sekali, kita bisa saja menyergap para pelayan roh di malam hari, tetapi tempatnya telah berubah menjadi pantai. Jadi meskipun kita keluar di malam hari, kita tetap akan meninggalkan jejak kaki. Yuanshi Tianzun baru saja gagal. Kenapa Zhao Chenghuang tidak mengirim boneka perunggu untuk menyerang? Bukankah seharusnya dia menggunakan energi Yuanshi Tianzun saat ini? Tiba-tiba terlintas sebuah pertanyaan di benakku. Berapa harga sepatu dan Samera Yuanshi Tianzun? Barang-barang dengan efek berkas seperti ini pasti memiliki batas waktu, kan? Maksudmu Zhao Chenghuang sedang menguji harga sepatu dansa? Zhao Chenghuang bahkan bisa menemukan kekurangan pada jubah itu. Jadi berapa harga untuk menguji sepatu dansanya? Tiba-tiba, semuanya menjadi sunyi. Ekspresi tetua Sun sedikit membaik, dan dia berkata, bentuk kedua dari alat bantu itu memiliki waktu pakai 5 menit. Taktik Zhao Chenghuang tepat, lindungi pelayan roh. Dan begitu alat bantu Yuanshi Tianzun dinonaktifkan, kita bisa melancarkan serangan balik. Setelah mendengar itu, tetua Zhao mengelus janggutnya dan tersenyum. Tetua Hong Ying juga tertawa. Bagus sekali, Yuanshi Tianzun benar-benar anak yang gigih. Aku telah menyaksikan perkembangannya selangkah demi selangkah dari arena hingga pertempuran terakhir, dan aku sangat mengaguminya. Dia tidak melanjutkan. Jika dia melanjutkan, itu hanya akan menjadi matahari tua. Apakah kau bingung? Pada saat itu, kerumunan di luar melihat Yuanshi Tianzun mengenakan sepatu dan Samera dan membawa pedang panjang, menyerbu sendirian menuju pasukan boneka, seperti seorang prajurit sendirian yang menerobos masuk ke dalam pasukan besar. Apakah dia gila? Para hadirin terkejut, dan para tetua juga tercengang. Dengan serangkaian dentuman, Zhang Yuanxing, dengan pedang di tangan dan jubah berkibar di belakangnya, menyerbu seperti kereta perang menuju pasukan boneka perunggu. Saat berlari dengan kecepatan tinggi, Zhang Yuanxing tiba-tiba meluncur ke kiri, nyaris menghindari tebasan pedang musuh. Kemudian dia mengayunkan lengannya ke belakang. Otot-ototnya tiba-tiba menegang, yang membuat pedang panjang berbilas sempit itu terpental, menjauh. Kapan? Pedang panjang bermata sempit itu menghantam dada boneka perunggu tersebut, meninggalkan luka yang dalam. Benar-benar berkulit tebal dan tangguh, pikir Zhang Yuanxing dalam hati, saat tubuhnya tiba-tiba roboh, dan 2 bilah pedang melewati kepalanya. Kemudian, dimanipulasi oleh sepatu dan Samera itu,
Dia melompat dan menghantamkan pedangnya ke boneka perunggu di depannya. Mata pedang menggores tubuh perunggu dan mengeluarkan percikan api yang menyilaukan. Dua pedang lagi muncul dari belakang. Wanita bersepatu merah itu melompat ke udara, mendorong dada boneka perunggu di depannya, dan melakukan salto ke belakang untuk menghindari pisau yang datang dari belakang. Zhang Yuanxing melakukan salto di udara, menggenggam pedang panjang dengan kedua tangan. Dengan raungan yang dalam, dia menggunakan posisi jatuhnya untuk menebas dengan kuat ke bawah. Menggigit, pedang panjang berbilah sempit itu menebas bahu boneka perunggu, meninggalkan luka sepanjang beberapa sentimeter. Tangan boneka itu tiba-tiba terbelah, dan darah menyembur keluar. Zhang Yuanxing dengan cepat mundur dan meninggalkan area tersebut sebelum dikepung oleh boneka-boneka perunggu. Tidak, bahkan dengan ketajaman pedangnya, tetap saja tidak bisa membelah orang-orang ini menjadi dua. Zhang Yuanxing mundur dengan pedangnya, diam-diam merasa cemas. Dengan kecepatan seperti ini, 5 menit akan berlalu. Apa yang harus dilakukan? Pikirannya berkecamuk. Dan tiba-tiba dia teringat adegan ketika Big Muscle Tyrant dan White Dragon bergabung untuk menyerang penyihir level 3, Rampaging Unbridled. Pada saat itu, Rampaging Unbridled berubah menjadi Gu. Tubuhnya tertutupi oleh baju zirah bertanduk yang membuatnya kebal terhadap pedang dan tombak. Dajiba pertama kali menyerang dengan api. Bailong dengan cepat mendinginkannya dengan air. Dan akhirnya Guanya melepaskan tembakan, dengan mudah menembus baju zirahnya. Dengan mempertimbangkan hal ini, Zhang Yuanxing telah mengambil keputusan mengenai pemain prop ketiganya. Dia membuka inventarisnya, mengambil pistol peledak, mengangkat moncongnya, dan menarik pelatuk ke arah golem perunggu yang menyerang. Dor, 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 garis-garis merah gelap saling bersilangan saat melesat ke arah boneka-boneka itu, meledak di tubuh mereka, dengan peluru terutama mengenai dada dan wajah mereka. Peluru dari pistol peledak itu mengenai badan perunggu, menghasilkan bukan dentingan logam yang tajam, melainkan bunyi gedebuk yang teredam. Seolah-olah peluru itu adalah granat kecil dengan efek ledakan. Area yang terkena peluru berubah menjadi biru kehitaman, berkilauan dengan warna-warna pelangi, dan mengeluarkan asap biru. Sambil memancing monster itu pergi, Zhang Yuanxing menembakkan senjatanya. Karena kedua pihak tidak terlalu jauh, peluru selalu mengenai sasaran. Paling-paling, akurasinya sedikit meleset, dan peluru yang diarahkan ke dada meleset ke selangkangan. Penembakan terus-menerus berlangsung selama 2 menit. Zhang Yuanxing menyimpan pistol peledak itu, dan cahaya hitam berkumpul di telapak tangan kirinya, mengembun menjadi bola air seukuran kepala manusia. Inilah batas yang dapat ia capai dengan bantuan jubah Yin Yang. Lagi pula, tidak ada sungai, kolam, atau keran air di dekat sini. Zhang Yuanxing memanipulasi bola air itu, dengan lembut menekannya ke pedang panjang bermulut sempit. Air dingin mengalir di sepanjang bilah pedang, menyelimutinya. Coba pedang esku, Ani, pedang airku. Setelah mengatakan itu, Zhang Yuanxing mengacungkan pedangnya dan menyerbu ke arah kelompok boneka perunggu itu. Ia berjongkok rendah, langkahnya cepat, kadang menyamping, kadang diagonal, kadang melompat, kadang membelah kakinya. Seperti Lingbo Weibu yang legendaris, teknik bela diri tampak kacau tetapi sebenarnya penuh dengan trik tersembunyi, selalu dengan terampil menghindari tebasan dari segala arah. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang panjangnya yang berbilah sempit, menusuk, menebas, menyapu, dan memotong, menyerang bagian-bagian tubuh golem perunggu yang sangat panas. Desis gelombang, asap mengepul, dan dimanapun dia memukul, perunggu yang keras itu akan langsung retak. Retakan itu menyebar dan merobek seluruh tubuh, menciptakan efek seperti longsoran salju. Zhang Yuanxing berjuang menembus formasi boneka dan tiba di lokasi yang tidak jauh dari Zhao Chenghuang. Di balik jubah hitamnya yang berkibar lembut, boneka-boneka perunggu itu roboh satu demi satu, hancur berkeping-keping dan berserakan di tanah. Tepat saat itu, sepatu dansa merah di kakinya hancur menjadi cahaya merah, dan tidak jauh dari situ, sepatu itu berubah menjadi sepasang sepatu dansa merah baru yang indah. Sebuah luka dalam yang memperlihatkan tulang muncul di tangan Zhang Yuanxing. Darah menetes dari pisau, tetapi dia tidak memperhatikannya. Dia menatap Zhao Chenghuang yang berada beberapa meter jauhnya, dagunya terangkat tinggi. Bagaimana? Inilah yang mereka maksud dengan kuasai matematika, fisika, dan kimia. Dan Anda akan dapat pergi kemanapun di dunia tanpa rasa takut. Wajah Zhao Chenghuang pucat pasi, dan sudut mulutnya sedikit berkedut. Entah karena provokasi atau karena kehancuran pasukan boneka perunggu, itu tidak jelas. Saat itu, tidak ada lagi boneka perunggu di depannya. Ketika Yang Mulia Dewa Purba menghancurkan boneka-boneka itu satu persatu, Zhao Chenghuang memerintahkan kelima boneka di sampingnya untuk menyerang. Tetapi mereka tetap tidak dapat melarikan diri dan kalah dalam serangan tanpa ampun musuh. Para penonton terdiam sepenuhnya. Banyak sekali mata yang tertuju pada Yuanshi Tianzun, yang berdiri sambil memegang pisau.
Mereka tidak pernah menyangka bahwa Yuan Shi Tianzun akan memecahkan kebuntuan dengan cara seperti itu, kekerasan, liar, dan penuh keahlian. Para petugas pemadam kebakaran dipenuhi kegembiraan. Napas mereka terengah-engah, merasakan sensasi yang mendebarkan dan menggembirakan. Inilah jenis pertempuran yang seharusnya dihadapi oleh seorang pria sejati. Beberapa detik kemudian, sorak-sorai Mi Baofa, dan seluruh stadion bergembira. Saat itu, tempat duduk para tetua terasa sangat sunyi. Pertempuran telah mencapai titik ini, dan semua alat serta metode yang diperlukan telah digunakan. Kedua kontestan tidak memiliki banyak kartu lagi untuk dimainkan. Bahkan bagi para penguasa ini, sulit untuk menjamin siapa yang akan menang atau kalah. Para tetua sekte Tai tetap diam. Hati mereka terasa berat. Mereka menyadari bahwa mungkin Zhao Chenghuang tidak akan bisa memenangkan kejuaraan dengan mudah. Para tetua aliansi 5 elemen tetap diam. Keheningan mereka diwarnai dengan sedikit rasa antisipasi. Menurut penilaian mereka, Zhao Chenghuang pasti akan menjadi juara di alam luar biasa ini. Aliansi 5 elemen telah mencapai tujuannya untuk masuk ke 2 besar, yang berarti KPI telah terpenuhi. Oleh karena itu, para tetua tidak mengharapkan dia memenangkan kejuaraan dan dengan senang hati bertaruh pada posisi Fu Qingyang. Namun, setelah pertempuran mencapai titik ini, tampaknya, mungkin, ada peluang untuk perubahan arah. Elder Dog dan yang lainnya tiba-tiba merasakan antisipasi. Tetapi khawatir itu mungkin hanya persepsi yang salah, jadi mereka memilih untuk tetap diam. Di dalam arena, Zhao Chenghuang menarik napas dalam-dalam dan berkata, Yuan Shi Tianzun, aku akui kau sangat kuat, cukup kuat, untuk membuatku pusing. Kau adalah pengembara malam transenden terkuat yang pernah kutemui. Di masa depan, kau mungkin akan menjadi musuhku yang tangguh. Sambil berbicara, ia membuka mulutnya dan menelan pelayan roh di belakangnya, lalu menatap Yang Mulia Surgawi Primordial dengan ekspresi serius dan berkata, tapi itu masih di masa depan. Untuk sekarang, aku masih akan memegang kendali atas dirimu. Setelah berbicara, Zhao Chenghuang mengeluarkan barang ketiga dari inventarisnya, sebuah liontin berbentuk daun hijau, dan menggantungkannya di lehernya. Dalam sekejap, cahaya hijau lembut muncul, dan gumpalan kabut hijau merambat melalui kulit, daging, dan pembuluh darah, memperbaiki luka tusukan pisau di dada. Dalam beberapa tarikan napas, luka tusukan pisau di dadanya mulai sembuh dan kemudian mengering. Dan wajah pucat Zhao Chenghuang perlahan berubah menjadi kemerahan. Dia belum pulih sepenuhnya, dan kekuatannya pun belum kembali. Roh kayu pada tahap transenden memiliki kemampuan pemulihan yang terbatas dan tidak dapat menghidupkan kembali orang mati, seperti esensi kehidupan. Namun itu sudah cukup. Dengan bantuan alat peraga ini, Zhao Chenghuang menarik napas dan mampu melakukan transformasi hantu sekali lagi. Zhao Chenghuang sedikit membungkuk, otot-ototnya menegang, dan dia mengeluarkan raungan kesakitan. Tubuhnya tiba-tiba menjadi lebih tinggi, kulitnya dengan cepat berubah menjadi biru kehitaman dengan kilau metalik, pembuluh darah hitam melilit otot-ototnya yang menonjol, dan kukunya tumbuh dengan cepat, berubah menjadi cakar hitam yang tajam. Lapisan embun beku putih terbentuk di telapak kakiku, menyebar keluar, dan aura dingin menyelimutiku. Dia bahkan bisa berubah menjadi hantu. Ada apa dengan Zhao Chenghuang? Apakah dia punya begitu banyak kartu truf? Saat dia melawan pemain di tahap transenden, itu seperti serangan pengurangan dimensi. Ini lagi-lagi upaya demonisasi. Saat para penonton menyaksikan Zhao Chenghuang yang tampak garang, teriakan makian pun terdengar dari tribun. Para penonton hampir putus asa. Mereka menyaksikan Yuan Shi Tianzun mengerahkan seluruh kekuatannya, berulang kali menggagalkan rencana Zhao Chenghuang, dan dengan susah payah bertahan hingga saat ini, hanya untuk menghadapi transformasi iblis lainnya oleh musuh. Semua orang yang menyaksikan merasakan keputusasaan, dan orang dapat membayangkan keadaan pikiran Sang Yang Mulia Surgawi Primordial. Para tetua tetap tenang dan mengamati tanpa memberikan pernyataan apapun. Tetapi setelah Zhao Chenghuang melepaskan transformasi hantu keduanya, para tetua sekte Tai tampak sedikit rileks. Para tetua aliansi 5 elemen tetap tenang, karena hal ini sudah diperkirakan. Kemenangan Zhao Chenghuang adalah hasil yang logis, dan karena mereka tidak memiliki ekspektasi, mereka tidak kecewa. Aku tahu orang ini punya trik lain. Kalau tidak, dia tidak akan ragu menggunakan item ketiga. Zhang Yuanxing menatap Zhao Chenghuang yang seperti hantu dan tahu bahwa item profesi iblis kayu itu adalah rencana cadangan Zhao Chenghuang. Pastikan dia bisa menggunakan transformasi iblis itu lagi. Setelah berubah menjadi iblis, kecepatan dan kekuatan Zhao Chenghuang mendekati kecepatan dan kekuatan seorang Sein. Dan dalam situasi saat ini, dia memang memiliki kemampuan untuk memberikan pukulan yang menentukan. Kau memang lawan yang tangguh, mungkin bahkan puncak kekuatan tempur di tahap transenden. Zhang Yuanxing merogoh sakunya, mengeluarkan 7 pil kecil berwarna biru, meninggalkan satu di sakunya, dan menelannya utuh. Kemudian, ia membayangkan wajah ayahnya,
yang telah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Dek, dek, jantungku tiba-tiba berdetak lebih cepat. Darahku mengalir deras di pembuluh darahku seperti banjir. Adrenalinku melonjak. Dan seluruh tubuhku seperti mesin yang berjalan dengan kecepatan penuh. Dengan semua fungsinya bekerja hingga batas maksimal. Karena pil yang diminumnya, dia tidak mendengar suara keras apapun. Dan otaknya tidak menerima gambar yang terfragmentasi atau kacau. Kesadarannya sangat jernih. Dan kendalinya atas tubuhnya berada pada puncaknya. Zhang Yuanxing diam-diam mengaduk energi yin di dalam tubuhnya. Secara bertahap mengganggu dan meledakkannya. Rasa dingin tiba-tiba menjalarinya saat arus dingin mengalir melalui anggota tubuh dan tulangnya. Hehe gelombang, Zhang Yuanxing membungkuk. Kulitnya dengan cepat berubah menjadi biru kehitaman. Berkilauan dengan cahaya metalik. Dan cakar hitam tajam tumbuh dari ke-10 jarinya. Rongga matanya dipenuhi energi hitam pekat. Tubuhnya tiba-tiba membengkak. Tingginya bertambah menjadi 1,9 meter. Otot-ototnya menonjol di seluruh tubuhnya. Dan urat-urat hitam muncul satu persatu. Embun beku putih yang dingin terbentuk di bawah kaki mereka dan menyebar dengan cepat ke segala arah. Dalam sekejap mata, dia berubah menjadi monster mengerikan, berhadapan dengan monster lain dari kejauhan. Hantu, tetua Zhao tiba-tiba berdiri. Tatapan tajamnya tertuju pada arena. Para anggota Sekte Tai, yang merupakan dewa-dewa pengembara malam, tampak kebingungan. Para tetua aliansi 5 elemen tiba-tiba tampak berseri-seri. Di antara penonton, sesosok figur berjas putih tiba-tiba berdiri dan berhenti duduk. Di belakangnya, sekelompok pengawal harimau putih berdiri serempak. Tindakan ini memicu reaksi berantai, dengan kerumunan besar yang naik dan turun, serta sejumlah besar penonton yang berdiri. Apakah ini ilusi? Seseorang di antara penonton bergumam. Apa yang saya lihat terlalu mengejutkan untuk menjadi kenyataan. Apa yang mereka lihat? Yang Mulia Surgawi Primordial melepaskan teknik pamungkas Zhao Chenghuang. Memang benar, tidakkah kau lihat betapa terkejutnya para anggota Sekte Tai? Bahkan tetua Zhao pun sangat terkejut hingga berdiri. Teman di sampingnya menjawab dengan suara seperti sedang bermimpi. Bagaimana Yuanshi Tianzun melakukan itu? Aku tidak tahu. Tapi aku yakin siapapun yang memenangkan pertempuran ini, nama Yuanshi Tianzun akan menjadi terkenal. Dia akan menjadi yang terkuat di tahap transenden. Dan dia akan melampaui semua rekan-rekannya, termasuk Zhao Chenghuang. Seorang jenius dalam menaklukkan ruang bawah tanah, ditambah dengan kekuatan tempur yang tak tertandingi. Yuanshi Tianzun akan menjadi Fuqingyang di tahap transenden. Setelah pertarungan di arena berakhir, organisasi jahat itu pasti akan merevisi peringkat dan menempatkan Yuanshi Tianzun di posisi teratas. Tidak, itu tidak mungkin. Mata gelap Zhao Chenghuang berkilat penuh kebencian dan keganasan, seperti jiwa yang teraniaya merangkak keluar dari neraka, sambil meraung. Bagaimana mungkin kau tahu gerakan ini? Seharusnya kau tidak tahu gerakan ini. Aku memasuki momen itu berulang kali, menerima pembaptisan energi yin. Mengasahnya, membiasakan diri dengannya, membimbingnya, dan menguasainya. Aku mengalami stagnasi di tahap transenden selama setahun penuh sebelum akhirnya menguasai keterampilan ini. Jika Anda, seorang pemula yang baru bertugas sebagai penjaga malam kurang dari 3 bulan, dapat dengan mudah menggunakan trik ini, lalu saya ini apa? Jadi, kita ini apa? Pengembara malam dari Sekte Tai juga merenungkan pertanyaan ini. Bahkan Sun Miao Miao pun terdiam. Mereka mengakui bahwa Zhao Chenghuang dapat berubah menjadi hantu. Dia telah dididik oleh seorang guru besar dan bekerja cukup keras, mengasah keterampilannya selama 1 tahun tambahan di tahap luar biasa. Wajar jika dia mencapai kesuksesan seperti itu. Namun Yuanshi Tianzun, seorang pendatang baru, telah melampaui ranah kejeniusan dalam segala hal, mulai dari kebijaksanaan dan peralatannya hingga transformasi iblisnya. Dia adalah sosok yang luar biasa. Sebagai sesama orang yang terbiasa begadang, mereka merasakan frustrasi yang mendalam. Alasan sebenarnya mengapa tetua Zhao dan yang lainnya kehilangan kendali atas ekspresi mereka adalah ini. Transformasi hantu adalah teknik tingkat kartu truf di tahap transenden. Tetapi di mata para penguasa, itu hanyalah trik kecil yang tidak berarti. Yang mengejutkan mereka adalah bahwa Yuanshi Tianzun adalah orang yang memiliki bakat luar biasa. Tetua Hongying dan yang lainnya melirik tetua Sun dengan ekspresi rumit. Untuk pertama kalinya, tetua Sun berpikir, mungkin saja aku benar-benar bingung. Di arena, Zhang Yuanxing menghembuskan napas energi yin yang pekat, suaranya serak dan dalam. Apakah itu sulit? Setelah melihat Anda mendemonstrasikannya hari itu, saya pulang dan mencobanya sendiri. Sangat mudah, saya mempelajarinya dalam sekali coba. Terlepas dari apakah pernyataan itu benar atau salah, wajah Zhao Chenghuang berkedut hebat. Dia menundukkan punggungnya, otot-otot kaki dan punggungnya menegang, seolah-olah dia siap menerkam. Melihat ini, Zhang Yuanxing memegang pedang secara horizontal di dadanya dan mengusap bilahnya dengan ujung jarinya.
Baru kemudian dia menyadari bahwa pedang itu memiliki beberapa goresan kecil di bilahnya. Jika itu adalah pedang haus darah, pedang itu pasti sudah roboh sejak lama. Tanpa baju zirah ini, aku tidak akan pernah bisa memenangkan pertempuran ini. Zhang Yuanxing merasakan sensasi yang menonjol di ujung jarinya dan memahami dengan jelas kekuatannya sendiri. Bang, otot kaki Zhao Chenghuang menegang, menyalurkan kekuatannya ke tanah, menyebabkan debu beterbangan dari pantai sekitarnya. Detik berikutnya, Zhao Chenghuang berubah menjadi bayangan kabur dan melesat keluar. Aliran udara yang dihasilkan oleh gerakannya yang berkecepatan tinggi menyebabkan debu yang melayang